biasa. Saya percaya semua dalam perlindungan dan penyertaan di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, ini aku pengen tahu, teman-teman ini dari kota mana aja sih? Boleh nggak di chat, teman-teman tuliskan di chat room, kira-kira teman-teman dari kota mana aja? Boleh saya lihat suaranya? Waduh, Ambon, jauh sekali. Kami di sini ada di Surabaya. Ada Magelang, Medan, Denpasar, Cirebon, wah banyak sekali. Kediri, luar biasa, Tangerang. Salam ya dari Surabaya buat teman-teman. Nah, teman-teman, aku lihat kalau di sini aku lihat ya. Bentar, aku pindahin ke galeri view dulu. Oh, sudah banyak ternyata yang on cam. Boleh aku lihat ininya, senyumnya? Aku mau lihat senyumnya. Kita take a picture dulu ya. Oke. Panitia boleh take picture dulu. Say cheese. Mana senyummu? Sudah? Bentar, aku ikutan deh. Print screen. Thank you. Ini kalau misalkan aku slide ya, ini sampai 10 slide loh teman-teman. Luar biasa sekali, antusias kalian. Terpujilah nama Tuhan, sebab Allah yang baik, betul nggak nih? Buat teman-teman yang sudah mau join, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kesediaan waktunya di tengah kesibukan kalian semua ini. Kalian masih menyempatkan untuk hadir, untuk join bersama kami di acara hari ini. Kami mengucapkan selamat datang buat teman-teman semua. Di sini teman-teman yang sudah datang dari jam 17.30 sampai jam 18.00 sebelum pris dimulai, kita melihat di sini ada 200 orang. Beri tepuk tangan buat kita semua. Wow, luar biasa antusiasnya. Di sini kita akan ambil 5 orang ya, yang beruntung akan mendapatkan emoni sebesar Rp100.000. Nah, teman-teman tadi kan sudah mengisi link ya untuk teman-teman semua. Sudah isi link yang tadi sempat dibombardir nih sama panitia dari untuk teman-teman isi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin sebelum kita masuk, mungkin ada yang sudah kenal sama pembicara kita hari ini, Kak Joshua dan Kak Kesha. Ini boleh di ini. Oh, kenal. Ada yang belum kenal nggak? Sama Kak Joshua sama Kak Kesha. Kita santai aja ya teman-teman ya. Ini aku lihat bagus sih. Teman-teman nggak ada yang sambil tiduran dan semua on cam. Wow. Luar biasa. Apresiasi buat kalian. Jempol 10 kalau aku punya jempol 10 ya. Oh, kenal. Ada yang belum kenal. Indah Tambo belum kenal sama Kak Joshua dan Kak Kesha. Wah, banyak juga yang belum kenal. Mungkin sebelum kita memperkenalkan speaker kita hari ini, boleh dari kami dulu yang memperkenalkan diri. Ini siapa sih MC-nya? Gak jelas banget, nggak tahu namanya ini. Oke, perkenalkan. Nama saya Christine, saya dari Star Generation, salah satu panitia di tempat ini. Dan di sebelah saya ada... Saya Samuel Ong dari Star Generation juga. Salam kenal. Salam kenal dari kami, teman-teman. Ini... entah ya, mungkin karena kebanyakan dari kita itu kalau lagi online begini tuh banyak yang off cam, tapi luar biasa jempol buat kalian karena ini banyak yang on cam. On cam, ya. Untuk Kak Kesha dan Kak Joshua boleh memperkenalkan diri dulu, sepertinya banyak yang belum kenal sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Oke, halo, shalom semua. Annyeonghaseyo. Shalom, annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Oke, shalom, nama saya Joshua Christian dan ini istri saya, dan kita ini udah pelayanan mungkin berapa ya, sekian belas tahun terakhir, dan mungkin beberapa tahun sekian belas tahun juga mulai saya pelayanan, beliau juga udah pelayanan. Dan dengan rencana Tuhan, kami itu berdua sudah kenal sekian belas tahun dan sudah pelayanan bareng juga sekian belas tahun. Saya lupa, sekitar 11-13 tahun
pelayanan bareng, mulai dari pelayanan pendoa, penari, drama, semua pelayanan, semualah KKR, khotbah, dan lain sebagainya. Dan tahun lalu kami menikah dan Tuhan memberikan kami seorang anak perempuan yang sangat cantik dan luar biasa. Dan apalagi yang harus dikenalin? Umur mungkin Umur masih muda. Masih muda, saya berondong. Itu aja, thank you. Thank you Kak Jos dan Kak Thank Keisha. you, Kak Jos, Ini Kak boleh Keisha. lihat Mielnya nggak? Lagi tidur. Nanti kalau bangun Lagi nggak tidur, apa-apa. tidur. Ini kita berisik-berisik ini nggak ganggu Miel kan Kak? Oke. Tadi sempat di awal saya sampaikan ya, akan ada undian buat teman-teman semua yang ada di sini sebagai apresiasi nih buat teman-teman yang udah datang dari jam 5:30. Ya. Dari Zoom itu dibuka sampai tadi sebelum praise akan ada hadiah buat teman-teman. Hadiahnya seperti yang tadi sudah disampaikan sama Kak Salam, itu ada 100.000 e-money buat teman-teman semua. Dan panitia boleh share screen untuk ini undiannya. Oke, ini sudah ada banyak yang masuk nama-namanya. Oke, kita langsung putar ya. 1, 2, 3. Jeng. Siapa nih 200 orang masuk di sini? Wah, 200 Kira-kira banyak siapa yang? sekali. Iya, banyak banget ini. Antusiasnya luar biasa. Novita Siregar. Novita Siregar, where are you now? Boleh on cam nggak Novita Siregar? Open mic boleh? Novita Siregar. Mana nih, aku coba cari ya namanya ya. Novita Siregar. Novita Siregar. Nah, bukan ini. Ini yang muncul di kameraku Tirsa tadi. Novita Siregar. Novita Siregar. Kayaknya Gugur. mundur, gugur. Belum muncul. Oke, kita kalau nggak bisa sebut namanya 3-4 kali nggak ada gugur ya. Gugur. Oke, sekali lagi. Ini masih round pertama ini, round pertama. Ada 5 round teman-teman, mohon bersabar dan berdoa apakah nama kalian akan disebut. Kita mulai undian berikutnya. Enggak, masih undian pertama nih. Oke, enggak. Share screen-nya udah muncul teman-teman. Oke. Nomor HP. 3, 2, 1. Roll. Jing. Siapakah Anda yang akan mendapatkan iman 100.000 rupiah? Agnesari Aprilia. Wah. Agnesari Aprilia. Boleh unmute 3 kali ya. Agnesari Aprilia. Aku coba cari deh namanya. Ini Agnesnya ada 2 nih. Haleluya. Agnes Temanggung sama Purwodadi. Nah, yang mana ini Agnesari Aprilianya? Agnes unmute. Please unmute. Nanti kalau enggak kita roll lagi loh. Nah, ini. Oh, yang Temanggung ya? Bener nggak nih yang Temanggung? Yang Purwodadi, bukan yang saya. Oh, yang Purwodadi. Oh, Purwodadi. Thank you buat respon. Boleh Agnes yang Purwodadi. Loh, kok nggak enak banget ya Agnes yang Purwodadi. Oh ya, halo. Ya. Oke. Hai Agnes. Benar ya ini namanya Agnes Sari Aprilia? Nah, ini kayaknya device-nya banyak ini yang open Zoom kayaknya device-nya banyak ya. Selamat Kak Agnes. Wah, itu lagi nobar kayaknya. Selamat Kak Agnes. Nanti Kak Agnes akan dihubungi oleh panitia ya untuk minta nomor telepon supaya kami bisa mengirimkan e-money, bisa OVO, GoPay, Shopee Pay mungkin. Gitu ya Kak Agnes ya.
Atau mau ditabur ke kita, Kak Agnes? Ke MC-nya. Ke MC-nya. Boleh nggak? Oke, terima kasih ya Kak Agnes ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke Undian berikutnya. Siap-siap berdoa, namanya biar keluar. Selamat buat Pratolo Anggraini. Boleh di-unmute? Boleh dimunculin? Yang mana Pratolo Anggraini? Selamat ya, kamu mendapatkan emoni sebesar 100.000. ini bentar dulu, orangnya nggak muncul ini Kak. Iya. Oh itu, Kak atas nama ID Zoom-nya Iyun Natasha. Oh di Belgia. Wow. Aku dapat info dari ini. Panitia kalau dari Belgia, benar nggak? Speak. Aduh, I can't speak in English. Apakah ini ada Kak Pratolo? Siapa tadi Anggraini? Anggraini. Oh, Iren. Iya, dari Iren Handayani. Ini edisinya namanya Iren Handayani ya. Boleh Ya, ini? kan dari Belgia dan saya Pratolo Anggraini juga Belgia. Oh, wah jauh sekali Kakak. Wah, jauh sekali. Wow. Kami bergabung dalam rangka ingin apa supaya anak-anak muda di sini juga seperti kalian. Wah. Itu. Jadi ini ibu-ibu mewakili untuk nanti kalian apa nyampaikan juga kalau bisa ke Zoom internasional gitu. Terima kasih. Oke, Kak. Kakak nanti Kak Kenny Deborah ya. Ini berarti kami bisa langsung chat ke Kak Kenny Deborah ya. Untuk ini penyerahan e-money-nya sebesar 100.000 gitu. Oke. Ya, terima Kita kasih. lanjut ke yang ketiga. Hadiahnya masih sama teman-teman. E-money 100.000. 100.000. 1, 2, ini belum muncul. Nah, oke. Siapakah dia yang mendapatkan? Rebecca Faita Amazing Bolu. Ini dari mana nih, Kak Rebecca? Ini aku panggilnya apa, Kakak Rebecca? Rebecca dari mana? Kak Rebecca. Tiga, 2, 1. Oke, kita lanjut ya, karena tidak ada di partisipan. Oke, screen layar. Kak Yusti Kabiri, ini open mic, apakah kakak? Oh, bukan. Bukan. Oke, Oke, kita lanjut. Undian berikutnya. Masih yang ketiga ya teman-teman. Kita kurang menemukan 2 partisipan lagi. 2 pemenang maksudnya. Siapakah dia? Teresia Yohana Waisamon. Bisa di-unmute? Layarnya bisa dinyalakan. Yang mana? Iya. Teresia Yohana. Selamat. Di sini. Wow. Dari Jayapura. Selamat buat Kak Teresia dari Jayapura. Nanti panitia akan menghubungi kakak ya untuk penyerahan hadiah emoni sebesar 100.000. Terima kasih buat antusiasnya. Kakak, aku mau tanya dulu nih Kak. Kakak tahu acara ini dari mana? Dari sosmed atau share-share di grup? Dari sosmed Instagramnya Joshua. Oh. Wow. Sekali lagi Kak Jos, terima kasih loh. Terima kasih Kak Jos. Terima kasih ya Kak Teresia. Nanti panitia akan menghubungi Kakak.
Oke, kita lanjut ke yang keempat. Keempat. Siapakah ini? Daniel Kristianto. Siapa itu? Siapa ini? Kok aku deg-degan ya? Iya. Kok kayak Halo, nama Kakak. Daniel ini, nama Daniel ini sedikit ini. Halo kakak. Oh, bukan. Halo. Daniel, kamu nggak bisa on kamera, tah? Aku mau ciumanmu loh. Sinyalnya susah sekali di sini kak. Oh, sinyalnya susah sekali. Ya, sayang sekali aku nggak bisa lihat Iya. mukamu, Daniel. Kan kita pengen lihat Kita muka pengen ganteng kamu. Tahu, iya. Iya iya. Daniel Kristianto ya namanya? Daniel Kristianto Iya. namanya. Iya betul sekali Daniel Dari Christian. Magetan, Daniel. Iya dari Magetan kak. Oke. Oke, Daniel, nanti kita akan kontak kamu ya. Panitia akan kontak kamu untuk tanyain nomor telepon kamu supaya kami bisa mengirimkan imani buat kamu. Oh iya baik terima kasih kak Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Oke, banyak. Terima kasih. Oke, finally yang terakhir. Siap-siap. Masih imoni sebesar Rp100.000. Siapakah yang mendapatkan yang terakhir ini? BTW kita panitia juga pengen loh dapat imani 100.000. Seharusnya. Oke, Grieti Claudia. Grieti Claudia. Berarti Claudia. Oh, itu sudah ada. Namamu disebut, sayang. Dari Bogor ya? Iya, saya Kak. Oh, Grieti boleh on Hadir, kamera, Kak. Iya, Kak, betul. Ini sudah on kamera, Kak, di sini. Apa? Kenapa, sayang? Sudah, Kak. Sudah. Sudah, Kak. Di sini masih gelap, Non. Kalau di sini sudah. Aduh. Oh, kalau di sini sudah, Kak. Mungkin sinyalnya kayaknya. Iya, mungkin sinyalnya ya. Mungkin sinyalnya. Oke. Nah, Greti, selamat ya buat Greti sudah ini menerima imani sebesar Rp100.000. Nanti akan ditransfer sama panitia ke nomor kamu. Panitia akan follow up kamu ya. TikTok. Kayaknya suaranya kamu nggak keluar deh. Oke. Thank you, Greti. Iya, baik, Kak. Terima kasih. Terima Ya, kasih, terima kasih, Non Greti. Greti. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah datang tepat waktu. Dan buat teman-teman yang belum absen, silahkan mengisi link yang ada di chat room ya, karena akan ada undian grand prize di akhir acara. Baik, Kak. Terima kasih. Oke ya, Ya. jangan lupa diisi absennya ya. Siapa tahu nanti dapat grand prize. Oke, sebelumnya kita akan ulangin lagi untuk nama-nama yang tadi sudah mendapatkan imani. Agnes Purwodadi, terus kemudian ada Pratolo Anggraini, Teresia Yohana Yohana dari Jayapura, Jayapura, Daniel Daniel Kristianto dari Magetan, dan Greti Claudia Claudia dari Bogor. Oke, di sini kami mengingatkan sekali lagi dari panitia, nanti setelah ini kita akan ada sesi sharing, tapi sebelum itu teman-teman bisa isi di private chat di kolom komentar kalau misalnya ada pertanyaan atau ada sesuatu yang perlu ditanyakan pada pembicara kita hari ini, silakan isi di kolom komentar ya. Jangan lupa, saya serahkan kembali kepada worship leader. Baik, terima kasih MC. Oh ya, ada yang saya mau tambahkan lagi. Nanti Grand Prize kan akan diundi. Nah, untuk pemenang Grand Prize ini agak unik, bukan kayak tadi langsung dapat ya. Tapi ada pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya kira-kira ya seputaran
isi daripada sharing Pastor Joshua. Jadi semua harus simak baik-baik. Nanti begitu Anda terpilih misalnya, kemudian nanti ditanya poin-poinnya apa yang kamu dapat dari sharing tadi gitu ya. Kalau jawabannya kurang memuaskan bisa diputar lagi loh. Jadi pastikan Anda siapkan hati, simak benar-benar apa yang dibagikan. Kemudian nanti juga ada question and answer. Jadi boleh tanya di kolom chat ya. Oke. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Jos. Kita menyanyikan satu lagu, Kasih yang Kuterima dari Allah Tak Berkesudahan. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Kasih yang terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya, kekal selamanya. Indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya, kekal selamanya, kekal selamanya, kekal selamanya. Mari kita menyembah Tuhan. Ya Rabb, kasih setiamu besar Tuhan, kasih-Mu kekal bagi setiap kami. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, haleluya. Biarlah kasih Tuhan yang everlasting mengalir di setiap hati kami, mengalir. Ya Rama ya Rasa, ya Rama ya Rasa, ya Rama ya Rasa. Terima kasih Tuhan.
untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk cintamu. Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Itu bukti Engkau benar-benar mengasihi kami. Engkau rela mati bagi kami agar kami yang harusnya binasa, kami diselamatkan Tuhan. Kalau nyawamu saja Engkau berikan Tuhan, apalagi pasangan hidup, apalagi berkat Tuhan, kalau Engkau sudah berikan dirimu, apalagi yang lain. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk pribadimu yang ajaib. Siapkan hati kami, gembulkan hati setiap kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi juga Tuhan hamba-Mu, Kak Jos, yang akan menyampaikan, akan isi hatimu. Sharing daripada Engkau sendiri Tuhan yang mengalir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, acara ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, silahkan Jos. Oke, shalom, shalom semua. Apakah suara saya cukup jelas? Apakah suara saya cukup jelas? Oke, pertama mungkin sekali lagi salam kenal buat setiap teman-teman yang belum kenal ya. Nama saya Joshua Christian dan ini istri dan juga anak. Dan hari ini kita akan share sama-sama satu topik yang diberikan, yaitu tentang jodoh atau tentang pasangan hidup yang Tuhan berikan. Nah, pertama-tama aku mau ajak kita buka sama-sama di Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Nah, teman-teman, ini sebenarnya topik yang banyak disukai sama anak-anak muda ya. Dan ini adalah topik yang banyak menjadi misteri lah buat banyak anak-anak muda. Kenapa? Karena mereka pengen pacar gitu. Mereka bukan pengen jodoh, mereka pengennya pacar. Mereka pengen seseorang yang bisa mengisi hari-hari luangku, mengisi di hari-hari aku kesepian, menemani di saat aku menyendiri gitu ya. Nah, banyak orang tuh pengen pacar. Nah, apalagi ada modus pacar dari Tuhan gitu kan. Yang jomblo-jomblo yang mungkin udah bertahun-tahun nunggu dan dapat pacar rezeki nomplok dari Tuhan. Nah, teman-teman gini, kita harus sama-sama ngerti dulu kapan dan apa gunanya Tuhan memberikan kita jodoh. Oke, yuk kita mau sama-sama buka di Kejadian 1 ayat 27. Ya, kita tulis gini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Jadi ingat pada mulanya ini adalah plan dari Tuhan. Oke, laki-laki dan perempuan. Sekali lagi teman-teman, laki-laki dan perempuan. Tidak pernah Tuhan menciptakan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Atau laki-laki dengan perempuan-perempuan. Itu nggak ada. Semua laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa. Bukan Adam and Steve ya, Adam dan Hawa, dan bukan Adam, Hawa, Stefani, Lia, itu bukan, Adam dan Hawa. Diciptakannya mereka. Dan setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, setelah laki-laki dan perempuan ini bersatu, yang terjadi apa? Dan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, teman-teman, yang pertama, jodoh ada untuk membuat kalian jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar. Oke, yang pertama adalah jodoh, laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan, digabungkan Tuhan, supaya apa? Supaya berkat Tuhan turun dalam hidup mereka, dan beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan menaklukkan bumi. Buat saya itu adalah satu mandat yang sangat ajaib dan luar biasa. Tuhan nggak pernah nyiptain pacaran buat kalian nyanyi-nyanyian romantis-romantisan berdua di rumah. No. Tuhan nggak pernah menciptakan sekedar pacar, laki-laki dan perempuan buat mereka pengangguran, cinta-cintaan, bikin drama Korea, bikin puisi, bikin lagu-lagu sendu, sembari lihat ke kaca, sembari air yang netes, itu melo-melo nggak jelas, enggak. Tetapi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan supaya apa? Supaya bertambah banyak. Oke, supaya bertambah banyak, penuhi bumi dan menaklukkan bumi. Terus kalau teman-teman bilang gini loh, kok ada beberapa orang yang sudah menikah jodoh dari Tuhan, tapi kok nggak punya anak? Nah, teman-teman, ini bukan bicara cuma anak jasmani, tetapi ini juga berbicara tentang anak-anak rohani. Gimana seberapa banyak yang kau muridkan, seberapa banyak yang kau gembalakan. Nah, teman-teman bisa baca di Alkitab. Bagaimana penggabungan laki-laki dengan perempuan. Kita bisa bicara tentang Deborah dan Barak. Dan mereka menaklukkan musuhnya, mereka mengalahkan Sisera. Ada Ruth dan Boaz. Mereka melahirkan siapa? Mereka melahirkan Isai dan mereka melahirkan Daud. Kita juga bisa baca lagi tentang Zipora.
Siapa itu Zipora? Dia adalah orang yang menyelamatkan Musa. Kita bisa bicara tentang Abigail. Abigail adalah seorang yang menyelamatkan Daud dari dia membunuh Nabal. Jadi laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk mereka saling menggabungkan kekuatan dan mereka jadi greater. Mereka jadi lebih kuat, mereka jadi lebih dahsyat, dan mereka akan menaklukkan bumi. Mereka akan beranak cucu secara jasmani, secara rohani. Nah, coba kita bisa buka lagi ya, kita di Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai 12 gini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, jadi teman-teman gini, kita nggak pernah diciptakan pacar-pacaran untuk menjadi lebih lemah. Oke, banyak orang waktu mereka punya pacar, mereka jadi jarang pelayanan. Banyak orang waktu mereka punya pacar, mereka jadi lebih lebih gampang melo, mereka jadi baper-baperan, mereka jadi tersinggung dengan pacarnya, cemburu, iri, dan lain sebagainya. Tapi pada mulanya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan supaya apa? Mereka saling menopang, mereka saling menguatkan, mereka saling menghangatkan dengan passion, cinta, iman yang dari Tuhan. Mereka saling menguatkan dan mereka saling mengangkat satu sama yang lain. Nah, jadi teman-teman kau harus tahu gini. Yang pertama, kalau kalau pacarmu saat ini, pacar ya, kalau udah istri, sudah suami, bertanggung jawablah atas pilihan hidupmu. Kalau engkau sudah menikah, ingat, tidak pernah Tuhan suka dengan perceraian. Apapun yang sudah Tuhan gabungkan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tetapi karena manusia ngotot, manusia memaksa, maka Musa menciptakan hukum cerai. Tetapi pada mulanya Tuhan tidak pernah suka dengan perceraian. End of the story. Oke. Tetapi kalau engkau masih punya pacar, aku ngomong pacar, seorang yang engkau cinta, seorang yang engkau suka, engkau backstreet, engkau cinta tanpa status, harus apa lagi? Saya nggak tahu istilah-istilah zaman sekarang. Tapi kalau apapun yang engkau lakukan ini sudah berkomitmen, dan ternyata hubunganmu ini tidak membuat engkau greater, hubunganmu ini tidak membuat engkau jadi lebih besar, hubunganmu ini tidak membuat engkau semakin dewasa, hubunganmu ini nggak membuat engkau menjadi saling menguatkan satu sama yang lain, itu bukan jodoh dari Tuhan. Dan itu bukan seorang yang tepat yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Kenapa? Karena yang Tuhan siapkan adalah akan membuat engkau diberkati dan akan membuat engkau menjadi greater. Oke? Sampai sini nanggap? Sampai sini nanggap teman-teman? Yang pertama adalah pacar atau jodoh dari Tuhan, atau aku suka sebutnya Johan, jodoh dari Tuhan, itu semua diciptakan untuk membuat engkau menjadi lebih dahsyat, lebih besar, saling menopang, saling menguatkan satu sama yang lain. Oke? Sampai sini. Nah, aku mau kesaksian. Saya itu udah kenal Ibu Perena, Ibu Kesia ini sejak saya SMP. Dan sejak saya SMP, awalnya cinta monyet lah. Nanti mungkin beliau juga lebih cerita lebih panjang. Bahkan beliau, Kesia ini sudah ketemu saya sejak SD. Tapi saya nggak ngeliat dia ngeliat saya. Dan dia jatuh cinta duluan sama saya, ceritanya gitu. Tapi nanti dia akan cerita. Nah, SMP saya jatuh cinta sama dia, ceritanya gitu. SMP saya jatuh cinta. Terus singkat cerita saya SMS, kan masih SMS ya, saya minta nomor handphone, saya dibohongin, dikasih nomor handphone palsu, masih SMP ya. Akhirnya saya kepo-kepo lah, saya ini kan minta teman-teman, dapat nomor handphonenya, saya SMS. Ceritanya awalnya saya pakai nama misterius, jadi saya nggak mau nyebut saya Joshua gitu. Wah, saya pura-pura PDKT, chat saya nggak dibalas teman-teman, SMS saya nggak dibalas, dikacangin, sampai akhirnya saya ngomong, saya ini Joshua, langsung dibalas. Joshua yang mana? Karena dia udah jatuh cinta sama saya sejak SD gitu. Jadi begitu dia kaget, enggak, kamu pasti bohong. Akhirnya ceritanya saya bilang, oke, saya akan tunjukin saya itu Joshua yang SMS kamu. Apa caranya? Nanti di kantin, waktu istirahat pertama saya akan kedipin kamu. Wah, itu drama banget lah. Itu drama banget dan benar di kantin. Saya udah ngeliatin kan, dia nggak ngeliat balik ke saya ngeliatin aja gitu. Akhirnya dia lihat, oh saya kedipin gitu, wah dia ketawa-ketawa dan akhirnya singkat cerita pacaran. Nah namanya juga masih SMP, saya juga masih nggak dewasa, kita pacaran nggak lama, berapa bulan, terus putus, bla bla bla. Sempat dekat lagi SMP kelas 3,
terus sampai akhirnya benar-benar sungguh-sungguh itu kuliah. Nah, waktu kuliah mungkin semester 7, semester 8 putus dari pacar yang lama, akhirnya sama Keisha. Nanti Keisha akan ceritain lah lebih panjang. Dan akhirnya sampai ke pernikahan. Nah, selama saya pacaran sama Keisha yang serius, saya ngeliat benar-benar sungguh apa yang Tuhan katakan tentang 2 menjadi 1 itu jadi jauh lebih ajaib dan luar biasa. Seperti di Alkitab juga di Alkitab ditulis 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000, bukan 2.000. Dan saya ngeliat benar-benar semua pelayanan, semua yang Tuhan percayakan itu benar-benar kita saling melengkapi. Kita saling melengkapi. Nah, tapi nanti semua kesaksian akan Keisha yang akan share dan saya akan lanjutin firman. Ingat yang pertama, pacar, jodoh dari Tuhan itu akan membuat engkau greater. Itu akan membuat engkau lebih dewasa, itu akan membuat engkau saling menopang, itu akan membuat engkau saling melengkapi satu sama yang lain, dan pastinya engkau akan diberkati Tuhan. 2, kapan saat yang tepat untuk engkau menerima jodoh? Oke, karena nanti tanya jawabnya panjang, jadi saya akan share cepat, singkat, dan padat. Kapan saat yang tepat teman-teman dapat jodoh? Oke, dia mau jawab mungkin. Kapan saat yang tepat teman-teman dapat jodoh? Tin, kapan dapat jodoh? Tin, kamu Tin? Nah ya, kapan kalian dapat jodoh? Oke, nah teman-teman gini, banyak orang berpikir kalian dapat jodoh sesuai umur, misalnya umur 20, umur 30. Nah, yuk Kejadian 2:19. Kejadian 2 ayat 19. Kejadian 2 ayat 19. Ini buat saya ayat yang keren banget teman-teman. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, lalu Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup dengan daging. Lalu rusuk yang diambil itu Tuhan Allah menciptakan manusia, dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia. Nah, teman-teman, jodoh Tuhan berikan saat engkau sudah bekerja di dalam track yang sudah Tuhan sediakan dalam hidupmu. Saya ulang, waktu Adam sudah bekerja, baru Tuhan memberikan penolong. Namanya aja sudah penolong. Jadi kalau engkau tidak butuh ditolong atau belum butuh ditolong, butuh jodoh nggak? Belum. Waktu engkau sudah butuh ditolong, baik laki-laki atau perempuannya, maka Tuhan akan menyediakan jodoh dalam hidupmu. Nah, di Alkitab ditulis dengan jelas gini, Adam itu lagi kerja. Dia kerjaannya hari itu memberi nama. Teman-teman jangan berpikir memberi nama itu gampang ya. Saya itu kasih nama buat anak aja berbulan-bulan, teman-teman. Nah, jadi Adam itu lagi kerja keras. Dan saat dia lagi kerja keras, Tuhan memberikan penolong dalam hidup mereka. Nah, teman-teman itu seringkali lagi nganggur, lagi kesepian, butuh jodoh. Salah. Konsepnya nggak begitu. Konsepnya kalau lagi kerja keras, udah nggak ada obat nih, nggak ada yang bisa nolongin nih. Kalau di Alkitab ditulis gini, Adam tidak menemukan hewan yang sepadan dengan dia buat nolongin. Jadi ini kalau imajinasi saya, Adam itu minta bantuan gajah buat kasih nama, tapi gajah cuma ngasih namanya gini, oh, gitu. Gajah ini namanya apa? Oh, gitu lagi dia loh, gimana sih gitu. Sampai akhirnya Tuhan menyediakan seorang yang sepadan. Nah, waktu engkau sudah dalam tracknya Tuhan, engkau jadi seorang pembisnis, engkau jadi seorang pengacara, engkau jadi seorang apalagi pelayan Tuhan, engkau seorang WL, dan engkau butuh penolong, di saat itulah engkau boleh berdoa, Tuhan akan menurunkan penolong dalam hidupmu. Nah, hari itu saya lagi bekerja, saya lagi pelayanan, lagi khotbah, berebut jiwa-jiwa, merebut jiwa-jiwa, dan di saat itulah Tuhan tahu saya butuh seorang penolong yang memiliki iman, kenabian, penglihatan yang jauh lebih kuat daripada saya. Makanya di situ Tuhan memberikan penolong. Teman-teman bisa lihat Ishak. Ishak mendapatkan Ribkah, seorang penolong, setelah Ishak dipersembahkan di atas mezbah. Ishak dipersembahkan di atas mezbah itu umur 37 tahun, which is Ishak bisa melawan, tetapi Ishak tidak mau melawan, dan Ishak membiarkan hidupnya naik ke atas mezbah. Abraham mau nusuk, dan Tuhan meluputkan. Abraham sedang bekerja, demikian juga Ribkah.
Kalau teman-teman baca di Alkitab di Kejadian 24 ayat 15, Ribka sedang angkat buyung minuman. Hari itu perempuan pekerjaannya adalah ngambil minum. Dan hari itu Ribka tidak sedang leha-leha, Ribka juga sedang bekerja. Teman-teman juga bisa baca di Alkitab Yusuf. Yusuf dapat jodoh setelah dia menafsirkan mimpi dari Firaun dan dia mendapatkan istri. Daud mendapatkan istri yang pertama setelah dia membunuh Goliat. Dan kalau teman-teman baca semua di Alkitab tentang perjodohan, mereka kerja dulu, mereka ada dalam track Tuhan dulu, baru mereka mendapatkan seorang penolong. Nah, yang ketiga yang saya mau tutup teman-teman, gimana caranya supaya teman-teman bisa dapat jodoh? Yang pertama, jodoh harus membuat kau menjadi greater. Yang kedua, kapan kau dapat jodoh? Saat engkau sudah bekerja di ladang Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana cara engkau dapat jodoh? Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31. Habis ini akan dilanjutkan oleh Cici Kesia. Bercanda berondong itu beneran berondong, walaupun beda 6 bulan teman-teman. Beda 6 bulan. Jadi kalau kita suka bercanda, yang diciptain dia dulu gitu. Saya tulang rusuknya dia gitu. Katanya bercanda dong. Bercanda. Yang dari tulang rusuknya itu Hawa. Sisanya nggak ada. Nah, Matius 6 ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Termasuk jodoh, itu sebenarnya bahkan Paulus berkata, kalau aku prefer buat nggak menikah, kata Paulus. Tetapi karena banyak orang memerlukannya, maka menikahlah, kata Paulus seperti itu. Sama, Yesus juga berkata, sebenarnya kamu nggak butuh, karena Tuhan itu udah jauh lebih dari cukup. Tetapi karena Bapa tahu kamu memerlukan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir, sebab setiap hari punya kesusahannya sendiri. Teman-teman, cari Tuhan dulu. Baru Tuhan yang akan memberikan kamu jodoh. Saya mau kasih satu perumpamaan, teman-teman. Ini adalah kamu. Bisa gue baca ya. Ini adalah kamu. Oke? Dan ini adalah dia. Oke? Ini adalah kamu dan si dia, teman-teman. Nah, banyak orang tuh berpikir gini. Kamu ketemu dengan si dia, kamu akan bisa melengkapi hidupmu. Ini kan belum penuh. Kamu berpikir, waktu kamu pacar, waktu kamu dapat jodoh, kamu punya istri, hidupmu akan dilengkapi, teman-teman. Nah, kita coba lihat ya, waktu si kamu dipenuhi hidup oleh si dia, teman-teman. Dia coba memenuhi hidupmu. Wah, tapi teman-teman bisa lihat nggak? Kamunya penuh, si dia kosong. Mungkin kamu penuh, tolong dong ingetin aku makan. Baby udah makan belum? Ingetin dong. Mungkin kamu penuh, tetapi si dia jadi kosong, teman-teman. Nah, gantian dong, penuhin aku. Oke, kita kasih deh. Kita belanja, kan perempuan sukanya belanja kan. Kita beliin tas baru, kita beliin handphone baru, kita beliin semuanya. Sekarang dompetmu yang kosong, teman-teman. Sekarang lo nangis. Sekarang dompet kamu yang kosong. Sekarang si dia mungkin penuh, tetapi kamunya kosong. Nah, terus caranya gimana supaya kalian dua-duanya penuh? Nah, sebelum kamu punya hubungan, kamu harus mengisi hidupmu dengan Tuhan. Oke, lalu apa yang terjadi teman-teman waktu kamu penuh dengan Tuhan? Si kamu penuh, si dia penuh, dan apa yang terjadi? Maka kalian berdua sama-sama penuh. Dan bukan lagi kalian saling memenuhi, saling oper-operan satu sama yang lain, tetapi Tuhan yang memenuhi hidupmu. Dan kamu nggak usah minta makan dari si dia nggak perlu cari makanan jiwa dari si kamu, tetapi kalian berdua dipenuhi oleh Tuhan, dan kalian berdua menjadi greater bersama-sama. Oke, amin. Shalom semuanya. Sorry, kaget dia nangis. Shalom semuanya. Dulu waktu, mungkin aku lanjut dengan kesaksian ya. Dulu pertama kali aku pernah dengar soal jodoh ya. Jadi aku pertama kali itu dengar khotbah tentang jodoh, dan hari itu aku berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, izinkan aku untuk bertemu dengan jodohku. Kita klasik ya, biasanya setiap kali kita dengar khotbah tentang jodoh, pasti kita pengen dan berdoa, Tuhan, kirimkan aku jodohku, Tuhan. Apakah dia si A, apakah dia si B, apakah dia si C.
Hari itu aku berdoa yang sama, serius, aku berdoa yang sama, aku berdoa pada Tuhan, aku bilang, Tuhan tolong kiriman aku jodohku. Sampailah pada suatu titik tiba-tiba didoakan oleh satu hamba Tuhan. Dia doa seperti ini. Kesha, aku lihat jodohmu itu sudah dekat. Dia bilang gitu, dia bilang seperti itu. Aku lihat kamu dan jodohmu itu akan berlari bersama-sama, menyelesaikan garis akhir. Hari itu sebagai anak muda ya, saya anak muda, masih youth banget lah. Saya masih nggak punya pacar, saya berdoa tentang jodoh, dan ada orang mendoakan saya soal jodoh. Kalian tahu hal pertama yang saya lakukan adalah semua laki-laki yang mendekati saya, semua laki-laki yang saya kenal, langsung saya perhatikan satu persatu. Si A, wah bagus juga nih, jangan-jangan dia. Karena saya dengar hari itu doa yang didoain sama saya tuh doanya adalah jodohmu sudah dekat, katanya gitu. Sampailah suatu titik saya dapat dari Tuhan bahwa jodoh saya itu suami saya yang sekarang ini, Pak Joshua. Tapi hari itu dia udah punya pacar. Hari itu dia punya pacar. Jadi hari itu saya dapat dari Tuhan, berkonfirmasi dari hamba-hamba Tuhan juga bahwa jodoh saya Joshua. Tapi hari itu suami saya sudah punya pacar lain, bukan saya pacarnya. Dan buat saya hari itu gini ya, jodohmu sudah dekat. Dekat dari mana? Dekat dari Hong Kong gitu ya. Karena hari itu waktu saya lihat dekat dari mana, saya dapat jodoh. Tapi jodoh saya udah punya pacar. Ini pacarannya udah lama, 3 tahun, 4 tahun. Mana mungkin putus? Awet banget pacarannya. Nggak mungkin lah putus dan akhirnya sama saya. Tapi hari itu saya memutuskan suatu hal. Ternyata yang dikejar itu bukan jodohnya. Buat saya gini, Tuhan tuh memberikan jodoh seperti yang tadi dikotbahkan. Tuhan memberikan jodoh untuk menolong. Untuk membuat kita menjadi sebuah pribadi yang greater. Yang dikejar fokusnya bukan pacar, dapat pasangan, dapat jodoh, dapat kekasih. Tapi yang dikejar adalah Tuhannya yang memberikan kita hadiah itu. Bayangin nggak sih, kalau kamu punya teman ya, dan kamu cuma pengen, temanmu ini cuma pengen uangmu aja, tapi bukan hubungan dengan temanmu. Contoh ya, kamu punya teman, dia lumayan punya uang lah, dan cuma yang diinginkan apa? Uangnya doang. Sama Tuhan juga sama, menurutku jodoh itu adalah pemberian yang Tuhan berikan. Kesembuhan, berkat, jodoh, kekayaan, itu hadiah yang Tuhan berikan. Tapi seringkali kita terlalu fokus sama hadiah yang Tuhan kasih, berkat yang Tuhan kasih, jodoh yang Tuhan kasih, tapi kita lupa dan tidak fokus sama Tuhannya. Hari itu saya mencoba mendekati beliau karena saya merasa dia jodoh saya. Tapi dia semakin saya dekati semakin menjauh, saudara. Jadi semakin saya dekati dia semakin menjauh. Setiap kali saya chat, lagi apa? Dibalasnya cuma ye. Lumayan ya, dijawab. Oh lagi makan nih, lumayan lah. Dijawab agak panjang 2 kalimat tuh lumayan. Dijawab cuma ye, ya Miel ya, ye. Oke, O dan K. G itu enggak. Jadi zaman dulu tuh irit lah, chattingnya tuh irit. G, Y dan oke. Hari itu saya mencoba mengejar Joshua. Mencoba jadi wanita yang dia sukai lah. Dia nggak suka wanita galak, saudara. Saya tuh galaknya levelnya, wah ya, lumayan lah. Kalian kira-kira lumayan lah. Saya tuh galaknya levelnya, entah. Dia nggak suka wanita galak. Dia suka wanita yang bisa matchingin baju. Saya tuh kalau pakai baju, pernah pakai baju atasan warna pink, bawahan warna orange. Jadi udah kayak mengerikan lah. Saya juga pernah pakai baju atasan pink, bawahan pink. Jadi udah kayak sosis berjalan, kata teman-teman saya. Jadi saya bukan tipe wanita yang sebenarnya disukai oleh suami saya. Tapi sekali lagi poinnya adalah saya belajar tidak mengejar Joshua. Saya coba mengejar ya. Saya coba jadi wanita yang dia inginkan. Tidak galak, cuma berarti 1 hari saudara nggak galak. Nggak bisa, susah saya. Tidak sibuk-sibuk, harus jadi tenang, cakep sedikit, make up sedikit. Saya nggak sanggup, saudara. Saya nggak sanggup. Saya bukan wanita seperti itu. Tapi sekali lagi yang dikejar bukan pemberian yang Tuhan mau kasih, tapi Tuhannya. Sampai satu titik saya mencoba menunggu dia ya. Menunggu dia 3 tahun, 2 tahun, ada 3 tahun, 2 tahun. Saya tunggu, saya menunggu dia mau sama saya nunggu. Dan sampai akhirnya tidak mau dia, nggak mau. Sampai akhirnya 3 tahun ditunggu tidak mau
Padahal doa yang diberikan kepada saya adalah jodohmu sudah dekat. Sudah dekat kok 3 tahun nggak mau nih, gimana ya? Katanya sudah dekat, sudah waktunya Tuhan, ini sudah waktunya jodohmu datang. Ternyata 3 tahun aja pun nggak ada hasil, nggak ada harapan. Pengharapan lenyap semuanya. Sampai satu titik aku berdoa sama Tuhan dan aku mengerti. Ternyata jodoh itu hanya pemberian. Yang harus dikejar bukan jodohnya, tetapi yang memberikan hadiah, yang memberikan jodoh itu sendiri. Akhirnya saya memutuskan, ya udah Tuhan, aku nggak peduli apakah nanti dia jodohku atau tidak. Aku tidak peduli apakah nanti aku menikah sama dia atau enggak. Aku nggak peduli apa aku akan jomblo sampai akhir hidupku dan tidak dapat kasih satupun, ataupun aku nggak akan menikah dengan siapapun. Ya udah, terserah Tuhan. Tapi buat aku, biarkan aku melayani Engkau. Berdiri pada posisiku. Suatu hari, kalau Joshua mau, aku setidaknya standby pada posisiku, tetap menunggu, aku bilang gitu. Setidaknya kalau dia mau, dan kalau misalkan dia menikah sama yang lain pun, ya udah Tuhan, Kau pasti memberikan yang terbaik, Kau sudah atur yang terbaik, aku percaya padamu. Karena waktu fokus saya itu bukan pada pemberian yang Tuhan kasih, bukan pada jodohnya ya, bukan pada pribadi manusianya, tapi pada Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku percaya kok. Aku percaya kamu tuh pasti atur dan kasih yang terbaik buat aku. Detik itu, keajaiban terjadi, saudara. Suami saya mulai chat saya ternyata. Dia chat saya pertama kali, lagi apa? Saya shock, di chat lagi apa? Saya sungguh-sungguh shock. Itu hal yang mengejutkan buat saya. Saya chat dia balik. Salah kirim ya bro, aku bilang gitu. Aku bilang ini, salah kirim ya, ini nggak mungkin. Selama bertahun-tahun, walaupun saya pernah, waktu SMP pernah pacaran lah, cuma setengah tahun, 5 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak jelas lah. Cinta monyet lah, kata-kata orang-orang. Dia chat saya itu keajaiban lah. Nggak mungkin. Saya pikir nih orang, kenapa ya, kok chat saya tiba-tiba. Tapi dari sejak hari itu, ya hubungan kita semakin dekat, dan semakin dekat. Akhirnya dia mulai dari chat lagi apa, dimulailah dari lagi apa ya, akhirnya tanya banyak hal, liburan kemana aja, sudah makan atau belum, lanjutlah terus ternyata chat kita ya, tidak ada hentinya sampai sekarang, puji Tuhan. Tapi sekali lagi, yang paling penting adalah bukan kejar jodohnya, itu hanya pemberian yang Tuhan berikan, tapi kejarlah yang memberikan hadiah, kejarlah yang memberikan jodoh itu. Karena Tuhan juga sedih loh kalau kita menginginkan jodoh lebih dari Tuhan. Tuhan juga sedih loh. Kamu bisa bayangin nggak sih kalau orang mau deket sama kamu cuma karena pengen uangnya. Orang cuma deket sama kamu cuma karena apa? Ya dapat benefit lah. Dapat apa? Namanya kalau sekarang social climbing itu loh. Kamu tahu ya? Social climbing itu cuma dapat apa? Dapat kenalannya aja. Orang deket sama kamu bukan karena pengen kenal sama kamu. Tetapi karena apa? Ya karena uang. Mungkin karena kamu keren, karena kamu ganteng. Buat saya sama Tuhan juga sama. Kalau kita cuma pengen jodohnya, Tuhan berikan aku jodoh, Tuhan berikan aku jodoh, dapat jodoh, lupa kepelayanan, lupa gereja. Sekali lagi, yang paling penting adalah kejar Tuhan yang memberikan jodoh, lebih dari jodoh yang Dia berikan. Buat aku ginilah, cintai seseorang yang mencintai kamu dari awal, bahkan sebelum kamu ada dalam kandungan. Dia yang mencintaimu lebih pertama kali daripada jodohmu itu loh. Dia yang memberikan kamu yang terbaik dari awal. Kejarlah Tuhan lebih dari kamu menginginkan jodohmu. Oke? Boleh lanjut? Mau Q&A? Langsung Q&A aja. Langsung. Pertanyaan sudah banyak nih saya lihat-lihat ini. Bagaimana? Ya, boleh Kak. Bapak dan Ibu MC, mari. Pertanyaannya yang mana dulu ini? Pertanyaannya dari saya bacakan aja ya Kak ya. Oke, boleh. Siap. Ini terkait sharing dulu. Yang sudah di-share, terkait yang udah di-share. Tadi kan Kak Kesia itu menyampaikan bahwa jodoh itu harus maksudnya kita mengejar Tuhannya dulu. Nah, sometimes kalau misalkan kita nggak sadar nih Kak, nggak sadar kalau kita itu mengejar-ngejar berkatnya, tapi bukan Tuhannya. Itu apakah akan memperlama prosesnya kita untuk kita mendapatkan jodohnya kita, atau gimana Kak? Maksudnya sampai Kak Kesia mendapatkan titik di mana Kak Kesia
Oke, aku salah nih. Aku sudah kejar hadiahnya Tuhan, tapi bukan kejar Tuhannya. Menurut Tuhan itu sudah mengatur waktu yang paling tepat buat saya ya. Hari itu waktu saya masih sangat muda lah. Saya masih SMA, saya masih kuliah hari itu. Itu saya nggak kejar Tuhan. Saya ngejar Joshua-nya. Saya ingin jadi seseorang yang diinginkan oleh Joshua. Saya bersaing dengan semua wanita yang ada. Bayanginlah saya, wah persaingannya udah kayak drama-drama Korea lah, serius lah, heboh. Tapi hari itu saya nggak ngejar Tuhan, tapi saya ngejar Joshua-nya. Nah buat saya gini, mungkin itu gini ya, kalau kita sadar sekarang ya kita berubah sekarang. Kita masih ada waktu berubah. Kalau kita masih punya kesempatan sekarang ya kita berubah sekarang. Jangan tunggu besok. Kalau kalian sadar, wah iya ya selama ini ternyata fokusku itu mengejarnya bukan mengejar Tuhan, tapi ngejar jodoh. Pokoknya aku ikut Tuhan, aku pelayanan. Kata Kak Joshua, kalau sedang masuk dalam pelayanan, aku akan dapat jodoh. Yes, tapi kok nggak dapat jodoh? Ya nggak akan dapat. Yang penting adalah Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Jadi kalau prosesnya panjang atau pendek, tergantung siapa ya, tergantung Tuhan. Tergantung Tuhan. Menurut saya tergantung Tuhan. Ada yang prosesnya pendek, ada yang prosesnya panjang. Menurutku semua tergantung Tuhan. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya nih Kak. Tadi kan Kakak sempat bilang kalau jodohmu sudah ada pendeta yang mendoakan Kakak, jodohmu itu sudah dekat. Nah, apakah semua jodoh kita itu ada di lingkungan circle-nya kita, atau memang Tuhan menyediakan dari lingkungannya? Mungkin bisa dijawab sama Kak Jo. Kalau menurutku bisa dari luar juga ya, nggak harus dari circle-nya kita, menurut aku ya, karena kan luas, Tuhan tuh luas. Tapi buat aku gini, jodoh tuh ada tiga macam. Ada baik, berkenan, dan sempurna. Buat aku Tuhan itu gini ya, bisa nggak yang sempurna tiba-tiba turun jadi bukan jodohmu? Menurutku bisa, karena jodoh itu harus sepadan. Mungkin rencana awal Tuhan A sama si B, awalnya A sama si B nih, sepadan. Harusnya, kalau dua-duanya mengejar Tuhan sungguh-sungguh, kalau dua-duanya benar-benar lari dalam Tuhan, harusnya sepadan. Mereka paling cocok nih, paling oke. Tapi kalau si A mengejar, si B nggak mengejar, menurut saya nggak bisa. Tuhan akan bisa gantikan, bisa nggak? Bisa. Berubah bisa nggak? Menurut saya bisa banget. Intinya gini sih, seperti tadi gelas yang tadi ya, kalau kita nggak sama-sama ngisi dengan Tuhan, dia lagi ikut bicara. Kalau kita nggak sama-sama ngisi dengan Tuhan, menurut saya ujungnya tetap akan ada yang kosong dan nggak sepadan gitu. Oke, lanjut. Ya, kalau misalnya ditanya ya, apakah pasti di inner circle kita? Menurut saya enggak juga gitu. Kenapa? Karena Ishak itu diambil, Ribka itu jauh gitu dia minta. Jadi belum tentu yang ada di lingkungan kita. Tetapi yang pasti jodoh itu Tuhan siapkan supaya apa? Supaya kita menjadi lebih besar seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan jawaban dari Kak Josan, Kak Kesia ini bisa menjawab pertanyaan apakah maksudnya kenapa kok nggak boleh sih kita pacaran yang beda agama walaupun baik. Nah, menurut kita mau dapat yang baik, yang sempurna atau yang mana gitu, betul nggak Kak? Betul. Ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan untuk Kak Joshua. Kalau saya ini Kristen, tapi pacar saya ini orang Katolik, apakah boleh Kak? Kak Joshua. Sebenarnya ini pertanyaan yang banyak banget ditanya ya. Kalau misalnya saya menikah dengan orang yang baik itu beda agama, beda kepercayaan, terus juga sama beda budaya, beda itu. Kalau misalnya saya gini, balik lagi di yang pertama, apakah itu membuat kamu bisa jadi lebih greater atau enggak? Gitu, oke. Kalau misalnya yang beda kepercayaan, misalnya yang satu percaya Yesus, yang satu percaya patung, saya nggak akan bahas karena itu teman-teman udah pasti tahu jawabannya. Terang dan gelap tidak bisa bersatu, itu udah jelas. Tetapi gini, saya itu suka banyak nih sharing ya. Saya ini kalau Katolik ini saya rada bingung. Tanpa offend kepada orang-orang yang kalau ada yang Katolik di sini, sebab gini, saya pernah ketemu orang-orang Katolik yang sebutannya Katolik karismatik. Yang dia benar-benar percaya Yesus ya, termasuk Kesia dulu dia percaya Yesus, dia sudah nggak nyembah patung dan lain sebagainya. Jadi buat saya range Katolik itu rada saya kurang ngerti
Seperti itu. Tapi balik lagi, saya cuma prinsipnya saya gini, apakah teman-teman akan membuat teman-teman menjadi lebih besar atau enggak? Apakah membuat teman-teman jadi lebih great atau enggak? Atau kalau dengan beliau, saudara akan menjadi konflik atau akan menghalangi teman-teman pelayanan, menghalangi teman-teman lebih all out sama Tuhan, kira-kira seperti itu. Jadi balik lagi, apakah orang yang Tuhan sediakan, ini adalah orang yang akan membuat engkau berlari lebih kuat, atau membuat engkau lambat, seperti itu. Jadi sekali lagi, tanpa offend kepada semua yang Katolik kalau ada di sini, maaf kalau ada yang tersinggung, tidak bermaksud, tetapi yang jelas, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Itu aja sih. Oke, berarti dari Kak Joshua artinya bukan bicara tentang benar atau salah ya Kak ya. Saya bicara tentang apakah itu membangun atau membuat kita makin greater di hadapan Tuhan. Ya, dan kalau misalnya gini, kalau misalnya yang membangun atau enggak, itu balik lagi Katoliknya yang jenis apa gitu. Karena saya juga pernah ketemu orang yang Katolik yang jauh lebih karismatik, jauh lebih cinta Tuhan dibanding banyak orang Kristen. Gitu. Saya nggak ngomong tentang sinode, saya nggak ngomong tentang ini ya. Tetapi mereka jauh lebih all out buat Tuhan. Mereka ini bikin drama musikal buat kenalin orang-orang kepada Yesus gitu. Jadi buat saya ya tergantung kan gitu. Oke, terima kasih Kak Joshua. Cukup menjawab ya teman-teman. Ini pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana mereka yang sudah menikah atau berjodoh tapi mereka beberapa tahun kemudian malah bercerai, Kak? Maksudnya gimana pandangan Kak terkait dengan hal itu? Apakah ketika orang sudah menikah, kemudian mereka berpisah, apakah pasangan mereka itu jodoh yang dari Tuhan atau bukan? Kadang kalau sudah begitu kan kita nggak realize, nggak sadar juga karena satu dan lain hal mungkin kita ya udahlah menganggap ini oke, jodohku, tapi ternyata kok putus gitu atau malah bercerai. Oke, kalau misalnya Q&A gini, saya suka menggarisbawahi gini. Saya ini nggak tahu cerita the whole story-nya. Jadi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan untuk membuat jebakan-jebakan persepsi kepada saya akan cenderung buat abstain. Tapi buat saya gini, pokoknya di Alkitab ditulis, Tuhan membenci perceraian. Oke, Tuhan membenci perceraian. Masalah ujungnya cerai atau enggak, itu terserah pribadi. Tetapi Tuhan membenci perceraian, dan saya juga tidak setuju dengan perceraian, apapun itu dasarnya. Oke, tetapi sekali lagi saya nggak tahu background dan the whole story dari orang yang tadi teman-teman cerita tentang ada orang yang bercerai. Tapi kalau ditanya, apakah dia jodoh dari Tuhan atau enggak tahu teman-teman. Aku punya cerita tentang Daud dan Mikal. Teman-teman tahu nggak Mikal itu siapa? Mikal itu adalah istri pertama Daud. Dia adalah istri yang diberikan Saul buat Daud, dan Mikal adalah orang yang menyelamatkan Daud pada saat dia mau dibunuh oleh Saul. Tidak ada orang yang bisa menolong Daud hari itu. Mikal adalah orang pertama yang menolong Daud. Oke, tetapi kemudian Mikal menganggap rendah Daud pada saat Daud menari di depan tabut di saat Daud masuk kembali ke Yerusalem. Dan Mikal menganggap rendah dan Tuhan membenci Mikal. Dan Mikal dibuat mandul sampai akhir hidupnya. Nah, jadi teman-teman gini, masalah jodoh atau enggak itu tergantung. Itu bisa berubah kapanpun, teman-teman. Jadi kalian jangan berpikir kalian hari ini top form dan besok kalian kecewa sama Tuhan dan Tuhan menurunkan. Itu bisa gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman tanya ke saya, mungkin Mikal adalah jodoh yang diberikan Tuhan dalam hidup Daud. Tetapi kemudian kemarahan, salah pergaulan mungkin. Karena Mikal ini kan nggak ikut Daud pada saat Daud berkelana. Dia tetap di istana bersama Saul, anak Saul kan. Dan salah gaul dan lain sebagainya. Jadi dia pada saat Daud kembali menjadi raja, dia ternyata nggak selevel. Kalau tadi katanya Keisha ini dia nggak sepadan. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya sudah menikah, makanya Daud pun tidak pernah menceraikan Mikal, apapun kondisinya. Gitu. Jadi balik lagi kalau teman-teman tanya, Tuhan membenci perceraian. Tetapi pendapat saya tentang orang ini bagaimana, saya abstain karena saya nggak pernah tahu cerita. Oke. Pertanyaan berikutnya, menurut Kak Keisha dan Kak Jos, arti kata sepadan itu apa dalam hal pasangan? Arti kata sepadan, kalau buat aku gini ya, sepadan itu buat aku tubuh jiwa roh. Sepadan itu tubuh jiwa roh. Kamu bisa bayangin nggak kalau misalkan nih, ini saya no offense ya, saya nggak sedang menyinggung siapapun. Contoh nih, suaminya lulusan SD,
istrinya lulusan S3 gitu. Kamu bisa bayangin nggak kehidupan keluarganya seperti apa kira-kira? Ya. Cara pikirnya, terus cara dia bekerja, cara dia ngambil keputusan, menurut saya itu nggak sepadan gitu ya. Mungkin ada beberapa kondisi, ada beberapa case yang mereka bisa menyeimbangkan ya. Mungkin karena suaminya mungkin walaupun lulusan SD tapi mereka sudah kerja keras, mereka udah banyak pengalaman di dunia luar, itu bisa sepadan. Tapi ngerti ya, bisa bayangin ya, dalam itu secara tubuh aja nih, ini secara jiwa ya, belum yang di roh nih, belum yang di roh. Kamu yang satu SD, yang S3, kamu bisa bayangin nggak? Kamu bisa bayangin nggak itu gimana kehidupan perkeluargaanmu dan perpacaranmu seperti apa? Menurutku itu juga ngefek, apalagi kalau suaminya SD gitu. Kamu bisa bayangin, apalagi kalau yang istrinya yang kerja. Kamu bisa bayangin nggak? Jadi suaminya pasti susah gitu. Nah, buat saya sih sepadan itu adalah tubuh, jiwa, roh. Jadi nggak cuma di roh, tapi di tubuh juga kamu harus imbang. Setidaknya gini lah, pengertiannya, terus cara pikirnya, itu nggak terlalu jauh. Bayangin ya, contoh, suami saya ini orangnya suka menabur, dia sangat suka menolong orang. Anak-anak yang nggak bisa sekolah, disekolahin sama dia. Anak-anak yang nggak mau kuliah, dipaksa kuliah sama dia, dibayarin pula sama dia. Kamu bisa bayangin nggak? Kalau saya nggak punya pemikiran yang sama dia, buat saya apa? Suami gua gila ya, nggak buang-buang duit. Anak nggak pengen kuliah, dia ajakin, dia bujukin, dia ajarin, kamu nggak boleh begini, kamu harus kuliah, harus kerja, cari uang buat keluargamu. Kamu bisa bayangin nggak? Kalau aku nggak punya pemikiran yang sama dengan suamiku, dan aku mikir gini, ngapain uangnya dipakai buat bayar orang kuliah, mending jadiin rumah, deposito atau apa. Bisa bayangin nggak? Kalau kita cara pemikirannya beda. Nah, menurut aku sepadan itu adalah nggak cuma di roh, ya nggak cuma di roh, tapi secara tubuh, secara kedewasaan di jiwa, dan juga secara di roh. Buat aku itu harus seimbang. Oke, ada pertanyaan lagi buat Kak Kesia. Menurut Kak Kesia, kalau kita belum tahu siapa jodoh saya, apakah kita boleh pacaran dengan yang kita suka? Menurut penampilan, mungkin selera kita. Dulu ya. Ini saya cerita sedikit lah ya. Dia nggak tahu nggak ya? Tahu sih kayaknya Joshua. Dulu waktu saya selama masa penantian 3 tahun ya, selama masa penantian 3 tahun 4 tahun, saya berteman dengan sangat banyak orang, tapi saya nggak pacaran. Saya juga berteman dengan sangat banyak orang yang menurut saya selera saya bisa main musik, ya bisa nyanyi, suaranya bagus, bagus suaranya bagus lah. Kalau suara Joshua itu kan bagus ya. Joshua itu bagus ya, nggak jelek, nggak fals, tapi bagus ya, levelnya bagus ya. Tapi saya tuh suka laki-laki yang bisa main keyboard yang gitu ya. Saya juga berteman dengan sangat banyak orang, tapi saya selalu bilang sama mereka di awal saya dekat sama dia bilang gini. Aku senang sama kamu, tetapi aku nggak akan pernah mau kamu sentuh, kamu pegang-pegang, kamu cium, aku nggak mau. Aku bilang gini, kita berteman, status kita hanya berteman. Sampai kalau Tuhan bilang kamu jodohku, baru aku mau pacaran. Aku gitu dari dulu. Jadi sama orang dekat sama aku selalu ngomong gini, aku berteman sama kamu, aku oke. Kamu berteman sama aku oke. Tapi dari awal aku jelas, aku bilang gini, aku belum dapat dari Tuhan loh ya. Kalau aku pernah putusin orang berkali-kali, 3 kali, 4 kali ada. Putusin secara pertemanan gitu lah. Karena mereka naksir sama saya ceritanya. Zaman dulu itu naksir. Aku bilang gini, aku nggak mau kalau kamu menganggap kita pacaran. Kita berteman, aku oke. Berjalan sebagai teman, aku nggak masalah. Aku bilang gitu. Tapi aku jelas dari awal aku bilang, aku belum dapat dari Tuhan. Jadi kalau suatu saat aku punya pacar lain, aku nggak salah. Aku bilang gitu. Kalau dapat dari Tuhan si A, si B, ya aku nggak salah. Aku bilang gitu. Tapi kok gimana? Buang perasaan katanya. Iya, kalau saya sebagai profesor yang sudah punya mantan banyak, kalau saya ini buang-buang emosi, buang-buang tenaga, dan buang-buang duit ya kalau pacaran yang bukan dari Tuhan gitu. Kenapa? Dari cowok. Iya, itu juga dan buang-buang emosi sungguh gitu. Jadi misalnya ya buang-buang emosi lah gitu. Oke, bukan putus deh gitu ya. Oke, Kak, mau untuk pertanyaan berikutnya ini. Bagaimana kita mengetahui atau tanda kalau orang yang sedang kita dekatin
itu atau punya hubungan dengan kita pacar itu jodoh dari Tuhan. Mungkin Kak Kesha dan Kak Jos bisa kasih tips dan trik gimana sih kita bisa tahu itu minta jodoh tanda dari sih, Tuhan. minta tanda dari Tuhan gitu. Jadi Iya. ya minta tanda, terus coba tanya ke orang tua, tanya ke pemimpin rohanimu dan minta pendapat gitu. Karena buat saya gini, seringkali kita butuh orang-orang yang apa ya, punya mata lebih tinggi dari kita supaya bisa ngelihat the whole story-nya. Karena seringkali kita ini terlalu pendek, terlalu bodoh dan kita apa ya, ya itu ya, love is blind gitu. Dan saya setuju kok, love is blind. Teman-teman tahu nggak, saya itu minta tanda buat pacar saya yang lama, itu semua tanda dikasih sama Tuhan. Jadi kayak memang sok-sokan minta tanda gitu, minta mimpi, dia tiba-tiba kebawa mimpi gitu. Nah makanya kita tuh minta tanda ya, salah satunya adalah tanya ke orang tua, tanya ke pemimpin rohani. Kenapa? Karena waktu gimana pun ya, kita tuh tubuh jiwa roh gitu. Gimana pun di jiwa itu udah kepengen tuh susah gitu. Jiwa tuh pengen susah. Mungkin kalau ditambahin ayat di Alkitab ditulis hari itu nabi-nabi maksa kepada Elisa, biarkan kami mencari mayatnya Elia. Dan itu pun akhirnya Elisa bilang ya udah cari sana gitu. Nah jadi seringkali gini, waktu jiwa kita memaksa tanpa sadar ya, jiwa kita memaksa dan teman-teman minta tanda mimpi, minta tanda itu tuh rada susah. Jadi lebih tepat kalau teman-teman tanya kepada pemimpin, baik orang tua, pemimpin rohani dan lain sebagainya. Kesha mungkin? Kamu minta tanda yang jangan yang buat aku sih benar, pemimpin terus orang lain itu benar banget. Karena gini, kalau kita terlanjur cinta, biasanya kita akan punya cara untuk dapat tanda gitu ya. Biasanya kalau kita udah suka, udah senang sama orangnya, kita punya banyak cara dan punya alasan, dan kadang diri kita pun tertipu gitu kalau menurut aku ya. Kita punya mimpi, kita itu seringkali diri kita yang tertipu sama diri kita sendiri. Bisa bayangkan kamu tertipu dengan dirimu sendiri karena kamu udah sangat pengen. Saya itu minta tanda terakhir itu saya ke almarhum Pak Petrus Agung dan beliau yang confirm gitu, bilang ya saya dapatnya seperti itu. Dan tapi saya juga nggak bisa lupa kokoh saya, Coach Stephen itu nggak suka banget sama Kesha. Dan hari itu beliau juga yang dapat jodoh saya itu Kesha. Nah, jadi buat saya itu juga ada hal yang absurd. Dan saya nggak bisa lupa gini, hari itu saya satu mobil sama Pak Petrus Agung almarhum. Dan teman-teman mungkin pernah lihat ada truk kuning, nah tulisannya Keke, truk kuning. Saya sering lihat kok karena cukup banyak. Dan dulu Kesha itu julukannya Keke, panggilnya Keke. Dan itu Pak Agung bilang gini, Jos, ini kalau kita pergi ketemu truk Keke, pulang ketemu truk yang sama, memang kamu nggak bisa pergi dari Kesha. Dan benar, itu kami pulang dari pelayanan ketemu truk yang sama gitu. Jadi ya itu udah tanda banget lah gitu, dan ya I can deny it gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak Jos. Bagaimana cara kakak mempertahankan sebuah hubungan? Karena kan pasti selalu ada konflik nantinya. Kalau tadi juga Kak Jos bilang di awal nggak suka dengan sifat Ci Kesha. Nah, saat pacaran pasti ada suatu bentrokan yang saling nggak disuka. Itu bagaimana kalian mengatasi itu? Terima kasih. Gimana? Kalau misalnya kita itu dengan orang yang kita nggak suka gitu ya? Cara mempertahankan hubungan dalam setiap konflik. Kalau misalnya ada konflik dalam berhubungan. Cara mempertahankan hubungannya. Cara mempertahankan hubungan saat ada konflik. Ya boleh. Aku dulu pemarah, sungguhan. Apapun marah. Aku tuh orangnya suka makan, jadi kalau telat makan, ayo makan. Dia masih kurang suka makan. Dia suatu kurang suka makan, saudara. Dia kurang suka makan. Jadi kalau dia lagi kerja, dia makan. Dia nggak mau makan maksudnya. Kalau lagi kerja, dia nggak mau makan. Tapi kalau saya lagi pusing, bekerja, saya maunya apa? Makan. Saya pengennya makan. Let's go, kita pergi makan. Tapi dia nggak mau. Itu hal itu aja bisa buat saya berantem sama Joshua. Soal minum, bisa buat berantem. Soal emping banget. Kerupuk. Emping yang saya nggak pernah lupa itu ya, emping. Saya berikan bubur. Jadi hari itu kita pergi makan bareng. Aku pesenin ya, aku bilang gitu. Aku siapkan bubur yang buat saya paling enak. Pak, buburnya yang panas. Aku bilang gitu. Dia nggak giginya sensitif, nggak tahan dia panas, terlalu panas nggak tahan. Dingin terlalu dingin dia nggak tahan. Yang panas Pak, yang pasti panas. Kacangnya yang banyak, kacangnya. Dia nggak suka kacang, saudara. Kacang yang banyak. Dan yang terakhir adalah empingnya yang banyak, Pak. Karena buat saya,
Buat saya suka emping. Saya kasih, berantemlah kita seminggu. Cuma karena apa? Emping. Dan bubur panas. Kamu nggak tahu ya, aku tuh nggak bisa makan bubur panas. Tapi lagi gini sih, cara yang paling benar adalah dua-duanya berubah menurut saya. Dua-duanya harus berubah. Saya itu gampang banget marah. Dicuekin dikit marah. Di chat pertama balas dikit marah. Bisa bayangin nggak? Iya, dulu kayak kemana sih dia? Nggak balas chat aku gitu. Dia baru tahu ternyata. Kalau bikin marah sadar. Saking keseringannya marah dia nggak sadar. Iya, bayangin nggak sih? Dia nyapa perempuan. Halo, selamat pagi. Ya kan wajar nggak sih nyapa orang, bener nggak sih? Namanya juga temennya nyapa. Halo, hey guys gitu. Cewek, dia lihat cewek. Hai gitu, dia. Aku marah. Cuma nyapa. Di mall lagi jangan. Jangan di mall. Dia bilang, Kes, cewek yang itu cakep ya. Gitu kan biasa ya. Cowok kan sering gitu, bener nggak sih? Masa cowok lah, cewek juga sering kok. Ya ampun, itu. Nail siapa? Nail art bukan, itu artis Thor. Dia astronot, Chris Hemsworth. Itu kalau cewek-cewek mau ngeliat cowok ganteng juga kita, iya aku ganteng banget. Tapi hari itu aku lihat dia, ada cewek cakep banget, rambutnya bagus, rambutnya dipucuk loh padahal. Siapa aja nggak kenal, wanitanya nggak kenal, aku bisa marah. Jadi aku pun belajar untuk tidak cemburu. Aku pun belajar untuk merubah diriku. Aku sangat pemarah karena dulu base-nya kan sebenarnya gini, dasarnya yang paling dalam itu kan aku takut orang. Karena menurut aku dia nggak suka aku. Menurut aku dia nggak pernah suka model perempuan kayak aku. Jadi setiap kali ada yang menyukakan hatinya, aku terganggu. Setiap kali ada yang bisa menyenangkan hatinya selain aku, mau siapapun itu, walaupun itu cuma wanita yang lewat di mall, saya terganggu. Sebenarnya saya nggak deal dengan diri hidupku yang paling dalam lah, karena dasarnya tertolak gitu. Saya merasa dia nggak suka sama saya. Tapi sampai akhirnya saya sendiri menyadari, oh saya tuh salah dan saya berubah. Dan Joshua pun juga berubah. Bukan berarti Joshua nggak berubah. Joshua tuh tambah sabar. Percayalah dia tambah sabar sama saya. Setiap kali kita marah ya, dulu kalau marah ya, saya marah, saya gereng. Gimana sih? Dia akan lanjut. Gimana sih juga? Wah itu akan lanjut 1 minggu, nggak akan berhenti. 1 minggu, wah berantem ya. Satu jam baikan karena lagi kebaktian, kan lagi mau plan baikan ya. Lalu jam berikutnya setelah selesai kebaktian berantem lagi, lanjut sesinya berlanjut, session 2 berlanjut. Tapi saya mengakui bahwa saya banyak berubah dan Joshua pun banyak berubah. Dia banyak sabar, dia mulai ngerti saya. Saya tuh nggak pintar komunikasi, kalau bisa bayangin nggak sih? Jadi kalau saya marah tuh saya diem. Kenapa kamu marah? Kenapa kesel? Saya diem, saya nggak ngomong. Kan perempuan sering gitu ya, benar nggak sih? Kamu salah apa sih? Kenapa sih? Salahnya di mana? Diem aja dong. Kamu ngertiin aku dong, coba tebak. Ya, emang bisa tebak gitu ya. Maksudnya seringkali cowok-cowok nggak bisa nebak gitu. Jadi menurut aku, dua-duanya harus berubah. Kalau mau langgeng, kalau mau akur, dua-duanya harus berubah. Kalau misalnya dari aku gini sih, yang pertama ya, masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangin. Nah, catat perkataan saya. Masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangin. Langsung catat ya. Itu contohnya gini. Keisha marah. Kalau saya sautin marah, itu akan makin besar. Jadi sekarang Keisha marah, ya saya diemin. Saya tunggu sampai dia nggak marah. Saya lemparin coklat gitu dari jauh. Dia udah nggak marah, ya baru kita ngomong baik-baik. Jadi masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangin. Gitu. Kalau dulu saya marah nih, kok kamu nggak bisa ngertiin sih? Gitu kan, aku nggak suka emping misalnya gitu. Kalau sekarang, ya udahlah, Kes, nih empingnya buat kamu kan. Sebenarnya masalah selesai, bener nggak sih? Nah, cuman yang bikin masalah itu sebenarnya ego. Nah, kalau misalnya kita bisa ngalahin ego kita dan jadi lebih dewasa, masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangin. Kalau misalnya dengan kamu mengalah, itu bisa jadi lebih baik ya, kenapa kamu nggak mengalah? Yang kedua, teman-teman, catat. Oke? Yang pertama, masalah besar dikecilin, yang kecil dihilangin. Nah, masalah yang kedua, sebenarnya permasalahan itu datang dari ego. Oke? Yang kamu pertahanin itu cuma ego. Siapa yang bakal menang? Nah, kamu nggak bisa memperjuangkan hubungan ini cuma untuk kepentinganmu. No. Hubungan ini tentang kepentingan bersama. Oke? Jadi ini bukan, it's not about you, it's all about us. Jadi dengan cara apa kamu bisa menyelamatkan hubungan, ya kamu selamatin. Yang ketiga, teman-teman, jauh lebih gampang mengubah dirimu sendiri daripada mengubah pasangan. Dah,
itu kenapa saya bisa lebih sabar, jauh lebih gampang mengubah diri saya sendiri dibanding mengubah dia. Buat saya nih ya, kalau misalnya dengan makan emping saya bisa menyelamatkan hubungan, ya saya mendingan makan emping. Karena buat saya jauh lebih gampang untuk membuat saya suka emping dibanding membuat dia ngerti saya itu nggak suka emping. Kira-kira nangkep ya? Kalau misalnya memang itu yang harus saya sacrifice-in. Nah, demikian juga gini, daripada saya menunggu Kesia untuk tidak menjadi pemarah, menjadi lebih sabar, jauh lebih gampang kalau saya menerima ketegasan Kesia. Dia tuh nggak galak, Kesia tuh tegas. Gitu ya. Oke, mungkin bisa next. Ini contoh ya, dari tadi kita tuh lagi tunjuk-tunjuk loh. Ini Kes yang ini cantik, Kes yang ini mirip Glenn Alinsky. Gitu kita dari tadi tuh. Kita lagi diskusi. Ada yang cantik di sini. Yuk, next. Oke, Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak mau tanya, aku dan dia sama-sama pelayanan, sama-sama berjuang untuk lawatan nih. Saling support dan membangun. Satu titik aku merasa nyaman sama dia dan aku mulai berdoa tanya pada Tuhan apakah dia jodohku. Setelah saya sering dapat mimpi tentang dia, apakah itu tanda dari Tuhan, Kak? Ya ini, coba kamu doa, coba kamu tanya pemimpinmu. Itu paling gampang sih. Gampangnya kamu coba tanya pemimpinmu, kamu minta didoain gitu. Jadi jangan jangan biarkan emosimu main dulu. Jangan biarkan hatimu ini liar sebelum Tuhan berkata-kata. Gitu. Biarkan Tuhan tetap memberikanmu kekang. Kan di Alkitab ditulis gini ya, pada saat kau muda engkau boleh pergi kemanapun kau mau. Tetapi di saat engkau dewasa, engkau membiarkan pinggangmu diikat supaya Tuhan yang membawa engkau kemana Tuhan mau bawa. Jadi yang pertama jalan itu bukan kakimu, tetapi kau membiarkan ada ikat pinggang Tuhan yang mengikat hidupmu. Itu sih. Jadi jangan kebalik pemikirannya. Coba kamu tanya Tuhan, jangan kamu nyaman dulu. Itu udah salah konsep gitu. Ini mirip apa? Oke, ini ada pertanyaan, Kak. Saya sering ditanya, kapan kamu bertemu dengan jodohmu? Ayo, sudah harus dicari-cari. Bagaimana saya dapat merespon pertanyaan-pertanyaan mereka ini? Kebanyakan yang tanya ini sudah menikah, Kak. Oh, oke. Jodoh itu nggak dicari ya? Jodoh itu disediakan. Wih, quotes-nya bagus kan? Jodoh itu nggak dicari, jodoh itu disediakan Tuhan. Ini Oscar mau senyum, pelit amat senyum gitu loh. Nah, jodoh itu disediakan Tuhan, jadi nggak usah dicari teman-teman, nggak usah dicari gitu. Jodoh itu Tuhan yang menyiapkan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang tanya gitu, kapan jodohmu datang gitu, bilang aja gini, belum ada yang sepadan sama aku. Mantap. Jadi jawabannya belum ada yang sepadan dan ya tunggu aja gitu, bukan tunggu lah. Tapi gini, kamu kerja aja, kamu cari kerajaan Tuhan, nanti itu akan ditambahkan kepadamu. Kan tadi ayatnya udah saya bacain kan di Matius. Jadi Tuhan tahu kamu kapan butuh. Oke? Ya mungkin kalau kamu ditanya kapan dapat jodoh, belum butuh gitu. Karena Tuhan tahu kapan kamu butuh dan Tuhan akan menyediakan gitu. Belum butuh gitu ya. Gue udah bisa sendiri gitu, belum butuh. Nah, nanti saat terlalu kuat. Ya, terlalu kuat. Saat kamu tahu, saat Tuhan tahu kamu butuh, jodohnya akan datang kok gitu. Dia akan memberikanmu. Next. Berarti tunggu sampai butuh dulu ya, Kak ya? Ya kamu kerja aja, kamu kerja, kamu cari Tuhan. Ini kayak Titin yang nanya nih. Kenapa? Kamu yang nanya ya, Tin? Iya. Iya, pokoknya ya kamu kerja aja. Berarti kerjanya belum keras ini, Kak, sehingga belum menemukan, maksudnya belum butuh, belum merasa butuh. Oke. Ya pokoknya kamu kerja aja, kamu cari Tuhan, dan nanti akan Tuhan sediakan. Gitu aja sih. Oke. Ini kayaknya yang cewek-cewek pada senyum semua ini. Iya, kelihatan. Loh, ini April Armanda ini ganteng loh. Iya, betul. Ada single nggak? Siap. Ganteng loh. Oh, Jakarta. Kalian sesi cari jodoh kayaknya. Mata. Manado ya, bukan? Jangan-jangan ini di live pribadi, di chat pribadi gitu. Udah rame. Hai, boleh kenalan gak gitu kan? Hai, apa kabar? Kamu dari mana gitu ya ternyata. Iya. Jangan-jangan di belakang ini ada yang chat-chat pribadi gitu. Hai, boleh kenalan. Ya, gini ya, puji Tuhan ya. Ini kalau Yoyo ini cinta Tuhan nih dari mukanya. Yoyo. Kalau Yoyo ini mukanya cinta Tuhan. Kalau April nih kayak bad boy-nya tapi ganteng gitu.
Kak, ini ada pertanyaan. Kalau Oscar ini nih pendoa yang luar biasa dia nih. Asik, Oscar. Dia dari tadi cool gitu loh, mau senyum aja kayak nggak lucu gitu. Yo, next. Bagaimana jika kita menemukan pasangan yang sangat mengupgrade kita dan kita pun sudah mendapatkan tanda dari Tuhan, tetapi setelah dijalanin pasangan kita meminta makanan jiwa yang kita tahu itu salah, tapi kita menolaknya dan pasangan kita mencari makanan jiwa di luar. Bagaimana menurut Kak Jos dan Kak Kesia? Menurutku konsepnya masih salah ya gitu. Jadi bukan dicocok-cocokin gitu loh, tapi kan balik lagi Tuhan tuh yang nyediain. Jadi jangan gini, kayaknya kita cocok, kita saling melengkapi. Enggak, tapi gini, kamu harus tahu itu dari Tuhan atau enggak gitu. Ya, saya ulang nih ya, kamu harus tahu pasangan akan membuat kamu greater, jadi jauh lebih besar. Kedua, itu akan waktu kamu lagi kerja Tuhan akan menyediakan. Dan ketiga, kamu cari Tuhan dulu. Nah, kalau misalnya urutan kamu balik-balik nih ya, misalnya, wah kayaknya udah cocok nih, wah kita kerja bareng makin oke. Nah ini kayaknya ada yang salah konsep gitu dari kalian. Ingat kalian harus semua dimulai dengan Tuhan. Coba cek, tanya pemimpin, ini jodoh yang tepat atau enggak dari Tuhan. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya pertanyaan gini, tapi kok dia cari makanan jiwa dari yang lain ya? Buat aku gini sih, makanan jiwa itu banyak. Makanan jiwanya Kesia belanja. Sampai sekarang loh. Sampai sekarang jangan berpikir makanannya Kesia itu cuma dari Joshua seorang. Enggak gitu. Dia belanja, terus apa lagi makan. Itu sampai sekarang masih jadi makanan jiwa. Makanan jiwanya saya main game. Jelas. Gitu. Jadi kalau saya disuruh ngeliatin muka Kesia 24 jam gitu, wah, saya lapar tubuh jiwa roh saya gitu ya. Dan nggak bisa gitu. Jadi teman-teman harus sadar ya, kita manusia itu makan dari tubuh jiwa roh. Wah, kalau saya khotbah ini panjang lagi ya. Tapi intinya gini, di tubuh, di jiwa, dan di roh. Jadi jangan kaget kalau orang itu akan makan dari orang lain gitu. Dulu saya sangat suka egois. Saya Joshua harus selalu makan dari saya. Dari tubuh, jiwa, dan roh harus makan saya. Nggak sanggup percaya. Nggak sanggup, kamu terlalu sibuk untuk menyenangkan pasanganmu dan kamu nggak punya waktu untuk menyenangkan Tuhan. Buat saya sih itu. Jadi kalau kamu gini ya, kan dia pacar aku, kan dia kasihku, ya harusnya kalau pergi jalan-jalan sama aku, harusnya kalau ngobrol ketawa-ketawa hihihi sama aku dong. Harusnya kalau curhat sama aku doang. Harusnya aku dong yang paling tahu. Menurut aku enggak. Menurut aku bukan cinta, itu egois. Itu egois. Menurut aku itu hal yang sangat egois. Kan Yesus di bumi itu Yesus punya Marta untuk masak, Maria untuk mendengarkan hati, dan dia punya Lazarus untuk cerita sama-sama cowok. Dia punya Petrus, dia punya Yohanes yang menaruh kepala di punggung di dada Yesus. Dia punya semua, dia punya Andreas, dia punya Andreas yang ngasih makan dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa, itu namanya posesif dan itu tidak baik. Itu sih. Oke. Thank you Kak Jos. Untuk teman-teman, ini pertanyaannya sebetulnya masih banyak Kak Jos dan Kak Kesia. Iya. Tapi karena sudah pukul 7.55, kita akan mengakhiri pertanyaan sampai di sini. Untuk dua lagi. Agak beda, cari aja pertanyaan. Yang rada beda. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Oke. Jika saya pelayanan dan dia sangat-sangat jauh dari pelayanan, bagaimana? Ya kalau itu sih yang tadi ya, itu balik lagi sepadan nggak dan lain sebagainya, gitu sih. Ada pertanyaan yang asik nggak, Tin? Ya kalau misalnya pertanyaan tadi satu pelayanan satu enggak, ya balik lagi sepadan atau enggak. Gini, jangan teman-teman berpikir yang namanya jodoh itu pasti pelayanan di sektor yang sama-sama full timer. Itu juga salah. Orang tuaku, mamaku pelayanan banget, papaku kerja sekuler. Dan pelayanan tapi sangat sedikit gitu. Jadi mereka jodoh nggak jodoh gitu, dan mereka saling melengkapi. Jadi jangan dipikir harus selalu pelayanan di sektor yang sama gitu. Papaku sebagai donatur pelayanannya. Jadi ya pelayanan tetap. Oke Kak, pertanyaan yang berikutnya,
Bagaimana cara menyatukan visi satu sama lain untuk menggenapkan destiny Tuhan yang sudah Tuhan kasih? Karena sewaktu masih single kan pasti Tuhan kasih visi yang berbeda satu sama lain. Yang satu visinya A, satu visinya B. Seperti yang tadi sudah Kesia kasih tahu, misalkan Coach suka nabur dengan Kesia. Nah, cara menyatukannya bagaimana agar seirama selangkah dengan Tuhan dan pasangan? Dan mungkin bisa cerita dari Kak Justan, Kak Kesia sendiri, berapa lama sih supaya sepadan itu tadi? Supaya melangkahnya sama. Gitu. Bisa sederhana. Mungkin kalau aku, ini juga aku sekalian tutup ya. Aku tuh sama Kesia ini komunikasinya bagus. Komunikasi itu dalam hal apa? Kita ini sering ngobrol. Jadi kalau misalnya kita ngedate, kita pacaran dulu kita misalnya nonton ke bioskop atau kita makan. Kita ini bukan yang kayak I love you terus nanti balas lagi I love you too. Enggak, I love you more. Enggak gitu omongannya. Kita akan ngomong sesuatu yang real. Contoh ya, saya kan nanya gini, Kes, apa yang membuat kamu paling suka marah? Iya Jos, aku tuh marah kalau gini. Kalau kamu Jos gitu. Jadi kita bahas, oke, Jos kalau misalnya nanti punya anak, siapa yang ngurus? Oke, Kes, aku bisanya ini. Aku paling takut sama pup bayi, misalnya gitu. Sampai sekarang beneran loh. Jerit-jerit kalau aku gantiin popok dan ada pupnya gitu, wah aku serius. Oke, Kes, kamu sukanya tidur jam berapa? Oh iya, aku tidurnya malam, jadi jangan ganggu aku kalau aku lagi kerja malam. Oke, Kes, aku tidur jam 10 gitu ya. Dan kita komunikasinya bagus. Nah, di dalam hal itu juga kita saling share visi misi. Jadi aku ini visinya apa? Aku ngelihat Tuhan sebagai apa? Nah, teman-teman itu jangan salah loh. Ada orang ngelihat Tuhan sebagai bapak. Ada orang ngelihat Tuhan sebagai apa? Sahabat, kekasih. Itu aja perlu diketahui. Nah, aku ini udah ngobrol sangat banyak sama Kesia sampai gini, aku sangat menghargai visi Tuhan yang ada dalam hidupnya dan Kesia sangat menghargai visi Tuhan yang ada dalam hidupku. Bahkan aku nggak pernah tanya Kesia ini perpuluhan dan duitnya dibawa kemana. Gitu yang saya tahu, pokoknya dia sangat cinta Tuhan dan dia mau nabur kayak apa, pokoknya ada ada jumlah yang dia sisihkan untuk tabungan, sisanya buat Tuhan itu saya lepasin. Dan saya sangat menghormati saat dia kerja sampai malam buat Tuhan, dia begadang, dia pergi malam-malam untuk pelayanan, itu visi Tuhan dalam hidupnya. Dan kita sudah ngobrol untuk saling tidak membatasi satu sama yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan teman-teman berpikir visi suami istri itu pasti digabungin jadi satu. Itu enggak selalu. Bahkan papa mamaku tuh punya visi misi gini. Pokoknya apapun yang Tuhan suruh dalam hidupku, kamu nggak boleh utak-atik. Aku mau sepakat sama Tuhan. Demikian juga mamaku dan demikian juga papaku. Jadi harus jangan terlalu terkotak-kotak gitu sih. Nah, aku ini mau jawab satu pertanyaan ya. Aku nggak akan sebutin nama. Iya. Mereka ini udah pacaran, sudah cocok, sudah oke juga, berencana ingin menikah. Dapat restu dari kedua belah pihak, tapi gagal untuk menikah. Apakah itu jodoh dari Tuhan? Saya berdoa, beliau tetap ada, masih ada di Zoom, jadi bisa dengar jawaban. Buat aku gini sih, aku ini pernah diajarin sama Bu Iin. Ibu itu bilang ini, yang menyediakan jodoh itu Tuhan. Yang memberikan jodoh itu Tuhan. Jadi kalau misalnya jodohmu itu tanda kutip jodohmu tidak mau sama kamu, maka Tuhan akan memberikan kepadamu yang lebih baik. Gitu. Jadi misalnya gini ya, buat siap teman-teman yang mungkin, gagal menikah, jangan takut. Karena sekali lagi dia itu Jehovah Jireh. Dia yang menggantikan Ishak, anak yang paling dia sayang, dengan lembu yang dengan domba yang paling tepat, yang jauh lebih baik. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir dia adalah Tuhan yang jahat. Sekali lagi yang memberikan jodoh itu Tuhan. Kalau misalnya teman-teman gagal menikah atau tiba-tiba jodohmu nggak mau, bahkan saya pun yakin ya, kalau hari itu saya nggak mau dengan Kesia, saya yakin Kesia akan dapat jodoh yang jauh lebih baik dari saya. Gitu. Jadi sekali lagi yang ngasih jodoh itu Tuhan. Yang ngasih jodoh itu Tuhan. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak mau sama kamu, harusnya dia sama kamu, ya Tuhan juga yang akan Jehovah Jireh, dia Tuhan yang akan menyediakan yang lebih baik untuk kamu. Gitu ya. Oke, sekali lagi mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya lagi, sebenarnya intinya gini, jodoh itu diberikan Tuhan dalam hidupmu.
bukan untuk kamu cinta-cintaan, memenuhi kebutuhan jiwa, bukan cuman itu teman-teman. Tapi jodoh disediakan Tuhan untuk memberikan engkau sayap untuk kamu terbang lebih tinggi, lebih kuat lagi bersama Tuhan. Jadi sekali lagi teman-teman, buat yang mungkin sudah berumur, ada yang sudah berumur dan mungkin belum menikah, mungkin umur 30, jangan cepat-cepat pengen menikah. Terus teman-teman jadi sale, gitu ya, jadi diskon, jadi obral. Jangan. Percayalah, dia Tuhan Jehovah Jireh. Dia Tuhan yang akan menyediakan tepat pada waktunya. Jadi nggak usah takut, waduh umurku udah mepet gitu ya. Jangan takut, karena dia Tuhan yang menyediakan. Gitu, jadi jangan takut. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanya atau aku kasih ke MC aja, karena udah jam 8 juga. Iya, jadi ya mungkin aku juga ada kesaksian. Ada satu teman kita, dia udah berumur dan hampir 30 perempuan dan nggak terlalu cantik lah Pak, secara penglihatan. Tapi dia pokoknya bilang gini, aku nggak akan obral, aku akan tunggu dari Tuhan. Dan tiba-tiba seorang pria tampan datang, kaya raya, cinta Tuhan, dan dia tiba-tiba bilang, kata Tuhan, kamu jodohku. Wah, langsung, kelar langsung. Gitu. Jadi jangan takut, karena dia Jehovah Jireh. Ya, Tin, Jehovah Jireh, Tin. Nanti Tuhan yang menyediakan. Amin, amin. Yang di sini pada happy semua loh. Kak, pertanyaan terakhir Kak. Yo. Misalnya, kalau ada orang yang dia itu udah lama tidak menikah dan akhirnya dia berpikir mungkin panggilanku itu memang tidak menikah, mungkin untuk mengerjakan lawatan. Itu menurut Kak Jos bagaimana? Loh, betul. Paulus begitu. Paulus lah paling jelas. Kalau Petrus kan pasti menikah ya, karena Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Tapi kalau misalnya Paulus sampai akhir nggak menikah, jadi nggak apa-apa. Jangan takut kalau teman-teman dipanggil untuk tidak menikah, gitu. Jangan takut. Oke, kalau misalkan itu keputusan, maksudnya kita tahu itu keputusan sendiri kan, dengan ada yang baper ya kayak ya, akhirnya ya udah itu keputusan sendiri, keputusan Tuhan atau memang itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, gitu membedakannya gimana Kak? Doa, tanya pemimpin, minta tanda, kan udah gitu aja jawaban saya mah. Iya, dari tadi jawabannya begitu dulu. Tanya Tuhan, minta tanda ya. Ya Miel ya, gitu ya Nak ya. Gitu ya Miel. Ya gitu sih. Oke Kak, halo. Kalau misalkan aku boleh simpulkan dari awal, jodoh itu akan membuat kita greater. Pertama akan membuat kita greater, jodoh akan datang sebagai penolong buat kita ketika kita bekerja di ladangnya Tuhan, dan Tuhan memang sudah menyediakan jodoh itu. Tuhan sendiri yang akan mengisi kita, baik kita sendiri maupun pasangan kita, ketika itu memang yang Tuhan sediakan buat kita. Dan juga jodoh itu tadi dari sharingnya Kak Kesia kita simpulkan bahwa kita nggak perlu kejar hadiahnya, tapi kita perlu kejar si pemberi hadiah. Karena ketika kita menyenangkan hati si pemberi hadiah, maka Tuhan tahu memberi yang terbaik buat hidup kita. Amin. Ya. Untuk pertanyaan dari, kalau saya rangkum dari sesi tanya jawab ini tadi, intinya semua pertanyaan adalah kembali lagi tanya ke Tuhan, kembali lagi tanya ke pemimpin. Sekali lagi, kalau misalkan itu memang yang Tuhan sediakan, pasti Tuhan akan memberikan tanda-tanda bagi kita gitu. Dan jangan takut, jodoh Tuhan sudah sediakan. Tenang, Kak. Oke. Thank you Kak Jos, Kak Kesia buat sharingnya. Thank you. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya ya teman-teman ya. Oh iya, untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab, teman-teman bisa langsung follow IG-nya kita. Nanti kita akan jawab satu-satu pertanyaan teman-teman di IG-nya kita. Jadi bisa kita taruh di Instastory atau juga bisa kita taruh di feed-nya kita. Gitu. Link IG-nya sudah ada di chat room ya, dan teman-teman sudah ada WA group. Jadi mungkin kita akan juga menjawab melalui WA group, dan untuk event-event berikutnya akan kita sampaikan juga melalui WA group begitu. Oke.
Gimana teman-teman? Teman-teman terberkati dan semua pertanyaan terjawab. Apakah penasaran, rasa penasaran teman-teman? Aduh, kapan ini jodohku datang? Aduh, jodoh yang kayak apa sih yang Tuhan kasih ke aku? Apakah sudah menjawab pertanyaannya teman-teman? Kapan Tuhan? Kapan? Nah, inilah jawaban dari Kak Jos dan Kak Kesia. Oke, semoga ini yang dari Tuhan, sharing ini dari Tuhan dan menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita akan masuk undian Grand Prize ya. Siap-siap teman-teman. Kita akan masuk undian Grand Prize. Yang pertama untuk mendapatkan 1 headset ya. Saya minta untuk panitia bisa share screen. Oke. Jadi ini semua diperuntukkan untuk 200 orang lebih itu ya. Saya lihat teman-teman semua berhak. Oke. Siap? Oke. Mari. 1, 2, 3. 3. Roll. Oh, mungkin untuk yang Grand Prize ini tidak mudah untuk mendapatkannya. Kayaknya harus ada challenge-nya ini, Kak Kesia dan Kak Jos. Mungkin Kak Jos dan Kak Kesia bisa kasih pertanyaan untuk pemenangnya ini. Natasha Gerbra Rahelina. Natasha. Sudah? Sebentar, ini belum muncul ini, Kak. Oh, oke. Gimana? Yang namanya Natasha, silakan bisa di-unmute. Natasha Gera Rahelina. Halo, saya Natasha. Oh, Natasha dari Malang. Ya. Boleh kita tanya Kak Kesia? Oke, saya mau tanya. Menurut Alkitab, tadi menurut sharingnya Kak Joshua, jodoh itu harusnya membuat kita menjadi seperti apa? Jodoh harusnya membuat kita semakin greater, semakin tenang, semakin dewasa. Ayatnya di mana? Ingat nggak? Ayatnya lupa Ci. Lupa dia ayat di mana. Oke, nggak apa-apa, boleh tetap lulus. Yang penting ingat. Selamat Natasha. Nanti panitia akan menghubungi kamu untuk tanya alamat dan kirim layar prize-nya, hadiahnya ya. Grand prize-nya BTW dapat headset. Oke, kita langsung untuk pertanyaan untuk door prize utama. Ada handphone Realme C11 buat teman-teman yang menjadi pemenang. Mungkin Kak Jos bisa lagi riwah nggak ini Kak Jos? Kak Jos? Lagi itu loh, lagi megang bayi. Si bayinya ngomel karena ditinggal di kamar sebelah. Oh iya udah, nggak apa-apa Kak Kesia aja. Wes, kasih pertanyaan. Bisa. Oke. Bentar, kita share screen dulu untuk screen ininya dulu. ya. Oke, ini untuk undian HP Realme. Atau Miel yang tanya boleh nih Kak. Oke, start 3, 2, 1. Oke, waduh siapa ini? Ada nggak ya namaku di situ? Atau aku juga ada namanya di situ? Siapakah dia? Santi Kamang Mau. Santi Kamang Mau. Siapakah dia? Di manakah dia? Santi Kamang Mau. Mau handphone nggak? Santi? Tidak ada gambarnya Kak. Loh. Gugur. Oke, kita panggil 3 kali ya. Oh. 3. Kita hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Tenot. Masih ada kesempatan buat yang lainnya. Oke, kita roll lagi. 3, 2, 1. Oke, roll lagi. Handphone Realme C11. Realme C11 bentuknya kayak mana ya? Kita sendiri belum tahu bentuknya kayak mana. Marcelia Condro Kusomo. Wah, beruntung sekali kamu, Nak. Marcelia. Ini panggilnya Sally.
Ya, betul nggak Sally? Sally, tadi aku lihat kamu muncul di sini. Sally. 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 Marcelia Condro Kusumo. 3. Aku hitung mundur ya. 3. Sally. 2. 1. Tetot. Oke, lanjut. Oke, kita ini lagi ya. Wow, ternyata makin seru. 1, 2, 3, roll. Siapakah kamu yang beruntung? Ini udah 2 nama loh, nggak muncul-muncul. Ini kemana orangnya? Semoga yang ini dapat Semoga ya. ini. Danis Brilian. Danis Brilian. Janis. Danis Brilian. Halo. Oh, itu ada itu tuh. Oke, Danis. Danis, kamu bisa on cam nggak? Oh, nggak bisa, Kak. On cam. Nopo Raiso. On cam dong, biar kita bisa lihat muka kamu. Danis. Nggak tahu sih, nggak bisa dari kemarin sudah dipakai, nggak bisa Nggak kameranya. ada suaranya, Danis. Oh, berarti perlu dapat handphone Danis baru kamu. Brilian. Perlu dapat handphone baru. Oke, pertanyaannya Danis. Cek. Oke, Danis. Kalau misalnya ada orang nanya, kapan jodohmu datang? Apalagi yang nanya ini biasa orang-orang sudah berumur. Apa yang menjadi jawabmu, Danis? Kalau saya sih tunggu dari Tuhan aja, karena yang dari Tuhan pasti yang terbaik. Nggak mungkin. Asik. Wah. Lebih bagus dari quote saya itu tadi. Oke, thank you Danis. Kamu karena kamera handphone merusak, jadi kamu layak mendapatkan handphone baru. Oke, Danis, boleh tanya nggak, kamu asal dari mana? Kota Makassar. Makassar. Wow. Oh, jauh kali kau. Danis tahu acara ini dari siapa? Dari IG-nya Kojos sama dari ini grup Batra ini. Thank you so much, Coach. Waduh, thank you, Kak Jos. Oke, Denis, nanti panitia akan hubungi kamu ya untuk tanya alamat kamu supaya kita bisa kirim handphonenya. Ya, makasih. Tuhan Yesus berkati. Oke, Tuhan Yesus berkati, Denis. Oke, teman-teman, acara ini nggak berhenti sampai di sini. Kita akan ada acara lanjutan dengan tema-tema yang lebih seru, lebih menarik untuk acara berikutnya. Teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Kita akan tutup acara ini dengan doa berkat. Tapi teman-teman jangan leave dulu ya, karena setelah ini akan ada sesi foto bersama. Kalau misalkan teman-teman bisa on cam, aku minta buat on cam supaya kita bisa capture satu-satu teman-teman slide per slide gitu. Ya. Oke, Ko Jos boleh bantu kita untuk Kak Jos bisa melepaskan berkat buat kita semua supaya kita boleh menerima semuanya termeterai dalam hidup kita. Yuk, kita doa sama-sama ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore malam hari ini, Tuhan. Biar Engkau yang bicara lebih kuat, Engkau yang tanamkan yang lebih ilahi, Engkau yang tanamkan, Tuhan. Setiap firman dalam hidup, dalam lubuk hati setiap kami. Tuhan, buat setiap kami tahu, kami harus mengejar yang kekal, yaitu Engkau ya Tuhan. Buat setiap kami mengejar yang ilahi, buat setiap kami mengejar yang benar Tuhan. Buat setiap kami bukan mengejar yang fana, bukan kami mengejar yang cinta manusia, tetapi kami mengejar Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, aku mau berdoa buat setiap teman-teman di tempat ini. Engkau yang lebih mengenal mereka Tuhan. Biar Engkau menjadi kekasih, Engkau menjadi Tuhan, Engkau menjadi Bapa dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, upgrade setiap mereka, buat mereka lari lebih kuat untuk mengejar Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih buat Kak Joshua sudah melepaskan doa berkat buat kami semua. Nah, teman-teman, ini kami sudah ada grup WA, bisa teman-teman nanti kita akan japri satu-satu untuk teman-teman biar join ke grup WA. Oke, kita foto bareng dulu ya. Oke, bisa aku dinyalakan hitung. kameranya. Teman-teman, ada 8 slide di sini karena sudah banyak yang live.
ada 8 slide, jadi nanti kita akan 8 kali foto ya. Oke? Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Kamu slide berapa? Slide ketiga. 1, 2. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh sudah. Oke, sudah semua. Oke. Terima kasih Terima kasih sekali-sekali buat teman-teman teman-teman semua. Kamu yang slide sudah join pertama. dari Terima awal kasih sampai semuanya. akhir. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Boleh sama semuanya. siapa ini? Dadah, lucu sekali kamu dari Graciela dari Bekasi. Cantik kali kamu, nak. Dari salah Terima kasih. Terima kasih Bu Kenny dari dia. Jodohku di mana? Jangan lupa ya. Yesus baik. Kak Jos. Thank you semua. God bless. Terima kasih. Thank you, Kak. God bless you. God bless you all. God Inka bless you, Veronica dari Graciela. Pontianak. Thank you. Wah. Thank you. God bless. Thank you. Salam dari Salatiga. Thank you, God bless. Bye. God bless. God bless semua. Kami dari Klaten. Kak Jeffrey, God bless Kak Jeffrey Yonatan. God bless semuanya. Kak Roy, God bless. Kak Fania, God bless. Kak Maria, Salam dari Semarang. God bless. God bless you, Kak. God bless. Kesia Grace. Halo Kesia, God bless. Halo Kak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Oke, salam dari Nias ya Allah. Katanya bilang mau buat apa? Apa? Oh. Sama Alex. Salam dari Nias ya Kakak. Salam buat orang-orang Nias ya. Kapan-kapan kalau Ya. kita ada acara lagi, ajak teman-temannya ya. Jangan lupa diinformasi ya Kak. Ajak teman-temannya Ya. orang Nias. Ih, tangannya kenapa? Udah cacat Kak dari lahir. Wah, rame-rame ya. Wow, luar biasa. Tuhan berkati Dari ya. tadi saya tunggu-tunggu Nama kamu Kak. siapa? Itu kok Nama nama saya ID-nya Oppo. Yanuari Gule. 7F, nama kamu siapa? Nama saya Yanuari Gule. Oh, Yanuari Gule. Yanuar. Januari. Yanuar dari Nias ya. Iya. Nanti kita follow up ya Yanuar. Iya. Oke, salam kenal Ya, dari saya dari kami di Nias. Surabaya. Tuhan berkati ya Tuhan berkati, Yanuar. Januar. Ya, amin. Amin. See you on next event teman-teman. See you. Amin. Tuhan berkati Cepitin. Tuhan berkati. Halo Kakak. Oke teman-teman, kita end ya. Kita akan end meetingnya. Oke, baik. Sampai ketemu lagi. Shalom. Shalom. Shalom Natalia. Thank you semua. God bless. Thank you semua. Thank you. Nggak kelihatan di. Nggak kelihatan. Tuhan berkati. Itu admin toh. Thank you, Kak. Shalom Hora. Sama Deborah. Thank you Elisa dari Medan. Terima kasih teman-teman. Ini teman-teman boleh join loh di grupnya kita. Nanti kita chat masing-masing ya. Satu persatu. Iya Kak. Untuk linknya ya.